Saat kecil aku dan kakak kedua suka ngidam. Kami diam-diam meneguk barang berharga ayah. Tak kusangka setelah meneguknya, aku langsung memeluk lengan kakak kedua. Aku menangis sambil berteriak, merasa tidak enak. Kakak terasa tidak enak. Aku sangat tidak enak. Mulai sekarang tidak boleh lagi kamu menyentuhnya. Dengarkan, ada mata air jernih. Setelah sang putri mendengar hal ini, sambil memanfaatkan 5 kakak perempuan tidak ada, dia sekali lagi memujuk, membuatku minum penuh 1 gelas. Jadi ketika kakak tertua dan kakak kedua kembali, mereka melihat adik laki-laki mereka yang rendah hati dan lembut. Seperti gurita, ia menempel erat pada tubuh sang putri. Aku sudah bilang, dia tidak boleh minum, tidak boleh minum. Apakah telinganya tuli? Kakak tertua, Lu Sue, berkeringat tipis di dahi. Melihat pria sebesar itu berdiri di atas Pei Ruyan. Xiao Sue, jangan paksa. Sudahlah, aku lelah sedikit. Tunggu dia tertidur. Langsung bawa dia kembali ke kamar. Lu Sue juga tidak ada pilihan. Dengan agak malu dia berkata, terima kasih atas kerja kerasmu. Sudut bibir Pei Ruyan tidak bisa lagi menahan. Kita kan satu keluarga, tidak perlu basa-basi. Lulu langsung pergi menarik orang itu. Kau memang sakit. Dia sudah begitu. Kenapa kamu paksa menariknya? Apa yang kau tahu? Cepat beri dia padaku. Mata Pei Ruyan menjadi dingin. Baru saja ingin menghalangi. Tiba-tiba terasa sakit. Aku mencium lemah-lemah leher Pei Ruyan. Pei Ruyan tidak siap. Dia mengerutkan mata karena rasa sakit dan gatal. Chen, lepaskan mulutmu. Lu Sue takut Pei Ruyan marah. Aku mengangkat kepala. Mataku menatap lurus pada Pei Ruyan seperti kucing. Apakah aku terlihat penuh kasih ibu? Senyum di wajah ibu Pei Ruyan mulai retak. Lulu menghela napas. Duduk. Kalian memang mengundang ini sendiri. Terima saja sendiri. Mengusir semua orang yang tidak berhubungan. Tidak ada yang boleh datang. Di ruang makan yang luas, hanya tersisa mereka berempat. Mama, kenapa kamu tidak memperhatikanku? Mama, aku Chen. Apakah kamu masih ingat aku? Tidak adanya respons dari Pei Ruyan membuatku sangat sedih. Aku memegang wajah Pei Ruyan dengan kedua tangan, mendekat padanya, mata yang cantik, ekspresinya polos sekaligus menyedihkan. Aku terlalu dekat dengannya, hampir sampai, jika dia hanya maju sedikit, dia bisa mencium bibirku. Mama, kenapa kamu tidak berbicara? Aku menunggumu bertahun-tahun. Kamu akhirnya kembali menemuiku. Mama, bagaimana keadaanmu di sana? Saat aku berbicara, mataku pun menjadi merah. Lu Sue duduk di samping Lulu. Dia bertanya, apa yang terjadi? Lulu melirik Lu Sue. Sudah sampai di sini. Beritahu dia, banyak orang juga memperhatikan Chen. Supaya Chen tidak mabuk hanya karena 1 gelas kurang di rumah ayahnya. Setelah mabuk, dia akan memanggil, Mama, kepada siapapun yang dekat dengannya. Jangan biarkan dia minum lagi. Awasi dia. Lu Sue memutar kepala melihat adik laki-laki yang masih memanggil Pei Ruyan, Mama. Bukankah mereka belum pernah bertemu? Lalu mengapa ada perasaan yang begitu dalam? Lulu menghela napas. Sebelum ibuku menikah dengan ayahnya, dia sudah bersama wanita itu selama beberapa tahun. Ketika kami pergi, Chen kurus dan kecil. Bentuk tubuhnya bisa 2 ukuran lebih kecil daripada anak seusianya. Hanya sepasang mata itu yang masih bisa melihat hal yang tidak diketahui. Aku pikir dia anak yang keluar dari kamp pengungsi. Ayahnya tidak berkata jujur, hanya mengatakan sejak kecil tubuhnya lemah dan susah dipelihara. Ibuku saat itu tertipu oleh kata-kata manisnya, dan menganggapnya serius. Kemudian kami menyadari, bukan karena tidak dapat merawat, tapi memang tidak pernah dirawat dengan baik. Tidak hanya tubuhnya pendek, dia juga tidak berbicara, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku bahkan mengira dia bisu. Pada saat itu, Chen sebenarnya sangat ingin ada yang menyelamatkannya. Dan satu-satunya orang yang dia pikirkan untuk meminta pertolongan adalah ibu yang sudah meninggal. Lu Sue terdiam. Dia tidak tahu apa rasa sakit di dalam hatinya setelah mendengar semua itu. Pei Ruyan juga mendengarnya. Tidak heran Chen tidak suka berbicara. Tidak heran Chen selalu merasa tidak aman. Jangan menangis lagi, Chen. Baiklah, mari kita tidur. Bagaimana, Mama? Suaramu begitu indah. Aku suka mendengarnya. Benar. Bawalah aku pulang. Di mana kamarnya? Di sini. Pei Ruyan memegangku, berjalan perlahan ke kamar di atas lantai saya. Mama, bau tubuhmu harum sekali. Wangi, jadi lebih sering menghirup. Mama, senyummu sangat cantik. Kusip. Aku mencium wajah Pei Ruyan. Pei Ruyan tersenyum lebih cantik lagi. Ternyata Mama suka ciumanku. Kamu menciumku dengan lebih semangat. Lu Chen dan Lulu menoleh melihat adik mereka. Tutup mulutmu. Kebetulan melihat aku memegang wajah Pei Ruyan, mencium terus tanpa henti. Kamu tidak bisa menahan sedikit. Bagaimana aku menahan? Aku akan lempar adikmu ke tanah. Oke, Lulu tidak ada lagi yang dikatakan. Lagi pula dia tidak benar, tapi dia sudah pintar. Di jalan menuju kamarku, berjalan berdampingan dengan Pei Ruyan. Selama aku ingin mencium, langsung mengulurkan tangan menutupi Pei Ruyan. Bikin dia muak. Dengan susah payah sampai ke kamarku. Aku tidak akan melepaskan apapun. Tidak peduli apa yang kukatakan. Aku ingin bersama Mamah. Mamah datang menemuiku. Tunggu sampai aku bangun. Mamah kemudian menghilang. Cepat lepaskan aku. Ya, aku memeluk lebih erat. Lu Sue juga datang menenangkan aku. Chen, bersikap baik. Sudah larut. Kamu harus tidur. Setelah bangun,
kita bicarakan, boleh? Pei Ruyan menepuk punggungku, lalu menyentuh wajahku lagi. Sayang, bersikap baik, sekarang tidur dengan baik. Besok aku akan datang menemuimu lagi. Oke, aku menatap jembatan kapal. Besok aku akan membawakanmu makanan enak. Kamu suka permen apa? Di dalam kotak logam kecil ada permen berwarna-warni. Hehe, enak. Kalau begitu, Mama, cium aku dulu sebelum pergi, boleh? Aku baru saja menenangkannya. Harus mengganggunya? Ya, dia menciumku berkali-kali. Apa yang aku katakan? Kedua saudari jangan memulai. Aku melihat Pei Ruyan menunduk dan mencium dahiku. Xia Qing memiliki masa depan yang cerah. Menidurkanku. Keluar dari kamar. Lulu melihat Pei Ruyan dengan wajah penuh kepuasan. Jadi marah. Terakhir dia minum terlalu banyak. Memeluk anjing Golden Retriever sambil memanggil, Mama. Daiyu sama saja. Bedanya, kamu bisa berbicara. Lu Sue menarik Lulu, memberi tatapan marah kepadanya. Lalu berbalik ke Pei Ruyan, berkata, Ruyan, hari ini aku mengganggumu. Aku juga tidak tahu bahwa Cheng begitu setelah minum. Lu Sue merasa sakit kepala. Pei Ruyan sedang dalam suasana hati yang baik. Dia melambaikan tangan dan melihat ke arah Lu Sue. Ibunya meninggal. Ayahnya tidak diketahui. Setelah ibuku dan ayahku bercerai, mereka menikah lagi. Setelah kami pindah kembali, tidak pernah mendengar lagi tentangnya. Namun sebelumnya aku pernah mendengar beberapa hal tentang ayah Cheng. Secara logika, dia tidak tampak seperti anak yang masuk ke keluarga kaya. Apakah mungkin dia diam-diam mencari Azen? Seharusnya tidak. Azen sebenarnya berani kecil. Dia tidak bisa menyimpan rahasia di dalam hati. Jika ada, dia pasti sudah datang memberitahuku. Pei Ruyan melirik pintu kamar yang tertutup rapat, mengangkat kaki dan berjalan keluar. Pesta besok dibatalkan. Kali ini Lulu berbicara sebelum Lu Sue sempat bicara. Tidak perlu, dia tidak minum banyak. Tidur sebentar, semuanya akan baik-baik saja. Sarapan pun tidak terpengaruh. Lu Sue sejak awal merasa ada yang tidak beres. Kali ini dia baru mengerti. Apakah Cheng tidak menyadari situasinya sendiri? Menurut sifat Cheng, dia pasti tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi. Tapi tadi dia jelas-jelas sangat ingin minum. Lulu tertawa ringan. Dia minum dan kehilangan ingatan. Bangun. Tidak ingat apa-apa. Jadi selama ini dia tidak tahu bahwa satu gelas saja membuatnya pingsan. Bahkan tidak tahu bahwa setelah mabuk dia akan membawa makhluk hidup di tangannya. Itu disebut, ibu. Ya, kehilangan ingatan. Tidak ingat itu tidak boleh. Bai memberi kesempatan pada Cheng untuk memanfaatkan. Pagi hari bangun dengan tidur nyenyak. Aku meregangkan badan. Sampainya tadi malam memang enak. Lain kali aku masih mau minum. Kakak perempuan jauh lebih murah hati daripada adik perempuan. Lain kali aku akan meminta sampahnya lagi ke kakak. Hehehe. Setelah mencuci muka dan ganti baju, turun ke bawah dan terbangun. Lulu menarik kursi di sebelahnya. Lu Sue melihat penampilanku yang penuh semangat. Dia langsung tahu memang kehilangan ingatan. Selamat pagi, adik. Selamat pagi, kakak. Mari makan. Aku duduk dan menggigit sebuah bakpao. Benar. Sampahnya kemarin memang enak. Pesta hari ini masih ada, kan? Aku ingin minum lagi. Boleh tidak? Tidak boleh, tidak boleh, seharusnya tidak. Kemarin kakak tidak mengatakan begitu. Satu gelas saja membuatnya pingsan. Kamu masih berani minum. Kata-kata yang kupikirkan padamu. Kamu tidak menganggapnya serius sama sekali. Ya, tapi aku ingat aku minum 2 gelas. Aku masih harus memujimu, kan? Cheng memang hebat. Adikku memang hebat. Toleransi minumnya meningkat. Udah cukup, kan? Dia sudah tahu kesalahannya. Jangan dibicarakan lagi. Mulai sekarang tidak minum lagi saja. Sekarang keluar dan berpura-pura baik. Itu bukan kamu yang memberi minuman itu ke kakak keduanya kemarin. Aku tidak mau minum lagi. Kemarin itu yang aku mau minum. Tidak ada hubungannya dengan kak. Jangan marah lagi. Mulai sekarang aku benar-benar tidak minum lagi. Sudah cukup. Ayo makan. Bakpao sudah dingin. Ya, pacarku pulang malam ini. Nanti aku akan memperkenalkan dia kepadamu. Kak, kamu juga bawa pacarmu? Ya, aku tidak punya pacar. Oh, begitu ya. Jadi kamu pasti tiap hari sibuk kerja. Tidak ada waktu. Selalu menatap serius. Siapa orang normal yang mau mendekatinya ketika kak tampak dingin? Di bawah meja, dia menendangnya dengan keras. Pesta Cheng. Mulai pukul 7 malam. Aku sudah menyiapkan penata gaya untukmu. Mereka akan datang sore nanti. Tunggu sampai kamu selesai bersiap. Aku akan membawamu ke sana. Kak, aku agak gugup. Aku tidak terlalu pandai berinteraksi dengan orang. Tidak ada orang luar. Semua tempat yang kamu sudah kenal. Aku akan kirim nanti. Bawalah pacarmu datang lebih awal. Mengerti? Malam itu aku berada di samping Lu Sue. Pelan-pelan berjalan menuju kapal pesiar terbesar di tepi dermaga. Ini juga pertama kalinya kami ke Cheng. Apakah kamu suka kapal pesiar? Apakah kamu suka berlayar? Biasa saja. Mendekati sisi kapal pesiar, aku ingin langsung tenggelam ke dalam air. Setiap sudut kapal pesiar memancarkan aura uang. Namun di kedua sisinya tergantung spanduk merah raksasa. Tertulis, Chu dan adik Cheng lulus tes kebugaran. Keluarga lain yang masuk ke Tsinghua atau Peking University tidak begitu. Aku hanya lulus tes kebugaran saja. Jelas itu buatan Xiao Yu. Dia selalu ingin membuat sesuatu yang romantis, tapi selalu membuat kakak tersudut. Bolehkah aku kembali? Lu Sue tertawa karena candaku. Dia menepuk-nepuk kepalaku dengan lembut. Cheng,
bersenang-senanglah. Yang penting bahagia, jangan terlalu terbebani. Ini bukan soal tekanan atau tidak. Malu sekali. Jika aku hanya penonton, aku akan senang. Tapi sekarang sepertinya aku yang menjadi sorotan. Masuk ke dalam kapal pesiar, merasakan suasana yang agak aneh. Lulu memegang tangan seorang pria tampan dan duduk sendirian di satu sisi. Pei Ruyan duduk santai di tengah. Dia melihatku masuk. Jantungnya berdebar kencang beberapa kali. Tokoh utama datang. Dia berbicara dengan lembut, bergerak perlahan bangkit. Bahkan saat bangkit dia menyisir rambutnya. Terlihat jelas bekas gigitan di kulitnya yang putih. Xiao Yu di sebelahnya matanya berbinar. Astaga, He Zizi yang menempel juga terkejut. Ada apa? Kenapa? Masih ada hal yang aku tidak tahu. Di leher Pei Ruyan ada sebuah lingkaran tipis yang berwarna kebiruan sedikit, bekas gigitan. Suaranya menggema seperti guntur. Kamu sudah punya pria? Giginya masih cukup rapi. Tidak, bukan. Bukankah kamu tidak suka pria? Ini situasi apa? Pei Ruyan dengan santai menutupi rambutnya. Mata, cahaya jatuh pada diriku. Membuka mulut dengan malas. Anak itu terlalu banyak minum. Kiki berteriak. Ah, anak kecil, Ruyan. Kalau kamu ingin hidup, diamlah. Kata yang dia ucapkan tertutup oleh Xiao Yu. Lu Sue dan Lulu tentu tahu bekas gigitan itu. Dari mana itu? Tidak ada yang berbicara. Aku menikmati keramaian dengan senang hati. Tiba-tiba tidak ada kelanjutan. Adik laki-laki datang. Pei Ruyan mengangkat alis ke arahku. Bagaimana istirahatmu kemarin? Pertanyaan itu terdengar seolah kami berdua sangat akrab. Kakak Ruyan, adik yang baik. Hari ini sungguh tampan. Anak laki-laki besar dan kecil. Sudah berbeda. Halo kakak-kakak perempuan. Xiao Yu melompat keluar untuk mengklaim pujian. Adik, apakah spanduk di luar itu kamu suka? Aku sengaja meminta orang untuk memperbesar, menebalkan jenis hurufnya. Aku tersenyum di wajah. Namun di dalam hati, aku mengomelinya beberapa kali. Suka, terima kasih, Long Jie. Melihat Aceng seperti ini, benar-benar kehilangan ingatan. Tidak ada reaksi sama sekali. Xiao Yu menukar pandangan dengan He Zizi. Adik, setelah sampai di pesta kami, mari mulai. Adik, katakan sesuatu. Wah, ini terlalu cepat, ya. Saya belum siap untuk berkata apa-apa. Katakan apa yang ingin kamu katakan. Hari ini kami merayakan untukmu. Mulailah acara. Kita mulai sekarang. Saya mengangkat kepala dan melihat Lu Sue di sebelah. Dia juga kebetulan melihat ke arah saya. Lu Sue tersenyum lembut. Katakan apa saja, tidak masalah. Kalau begitu, saya menghirup napas dalam. Mata bersinar, dengan nada yang serius dan tulus. Semua, makan dan minum dengan baik. Pei Ruyan masih sedang marah. Tapi melihat kegagalan saya yang canggung dan tulus, membuat api dalam hatinya langsung padam. Dia tertawa dengan senyum menggoda. Adik memang berperasaan jujur. Saya suka ketika Kak Long menuangkan minuman untukmu. Dia tidak boleh minum alkohol. Berikan jus kepada Achen. Nona Pei ternyata cukup peduli pada orang. Tampaknya saya melewatkan banyak hal akhir-akhir ini. Dia melirik lagi. Saya menodai reputasi saya sebagai penyelidik di ibu kota. Xiao Yu suka bermain dan mengatur. Tidak hanya ada DJ di tempat, tapi juga mengundang band. Suasana langsung menjadi meriah. Izinkan saya memperkenalkan. Ini pacar saya, Wang Haiyang. Sebelumnya, ketika Long dan He Zizi mengejar saya, mereka memberi saya barang-barang rusak. Lulu memang murah hati. Jam tangan seharga beberapa puluh ribu yuan, langsung memberikannya. Aku pikir dia paling kaya. Tapi setelah bertemu hari ini, aku menyadari betapa keliru aku. Mereka semua memiliki bisnis yang tidak kecil. Bahkan mereka kenal dengan gadis-gadis elit di kota. Jika dibandingkan seperti ini, Lulu hanya bisa dianggap sebagai orang kaya kecil yang memiliki sedikit uang. Aku merasa telah kehilangan 1 miliar. Tapi tidak bisa menunjukkan hal itu. Jika tidak, bahkan tidak akan mendapatkan Lulu. Aku pernah melihat setelan kerah tanpa berlian seharga ratusan ribu. Yang berdiaman tentu lebih mahal. Uang ini pasti dari Lulu. Begitu Achen datang, dia menjadi pusat perhatian. Semua wanita itu berkeliling di sekelilingnya. Sekarang mereka lagi pura-pura mendekat, ingin menambahkan WeChat. Sangat menjijikan. Lulu memeluk Wang Haiyang dan memperkenalkannya kepadaku. Lalu ia menatap Haiyang. Ini adik laki-lakiku. Dia sangat ingin bertemu denganmu. Namanya Wang Haiyang. Usianya sama denganmu. Kamu cukup memanggilnya Kak Haiyang. Aku sangat menyukai Wang Haiyang dari dalam hati. Suara di teleponnya lembut dan sopan. Tapi secara langsung dia terkesan lebih maskulin. Bentuk tubuhnya benar-benar bagus. Otot-otot di bawah kemejanya menimbulkan rasa iri. Haiyang, halo, aku adalah Lu Chen. Panggil saja aku Achen. Kakak perempuanku sering menyebut namamu. Kami semua sangat penasaran. Seperti apa pria yang bisa membuat kakakku terpesona seperti ini? Wang Haiyang tersenyum sopan. Ia kemudian memeluk bahu Lulu di sampingnya. Halo, Achen. Aku biasanya terlalu dilindungi oleh kakak-kakakku. Aku tidak banyak berinteraksi dengan orang lain. Aku tidak menyadarinya. Perilaku Wang Haiyang agak agresif. Sekarang dia hanya fokus membuat Lulu senang. Saat aku ingin mengobrol lebih lama, aku mendengar seseorang memanggilku, dan ketika melihat ke arah itu ternyata Lu Sue. Kakak kedua, Haiyang, kalian main dulu. Aku pergi lihat dulu. Kakak besar, panggil aku kemana saja. Jangan minum alkohol. Lulu,
Bagaimana kamu bisa begitu akrab dengan pria itu? Itu adikku. Aku membesarkannya sendiri. Bisa tidak akrab? Omong-omong, berapa harga sepatu yang kamu beli untuk Achen hari ini? Aku akan menggantinya. Wang Haiyang malu-malu berkata, itu barang tiruan yang dia beli. Dia bersuara serak. Itu hadiah pertemuan untuk adikmu. Mana ada yang harus kau ganti? Siapa yang membuatku begitu menyukaimu? Kalau begitu, aku akan isi kartu tahunan gym untukmu. Nanti kamu bisa pergi bersama adikku. Ada apa, kakak besar? Mereka semua menyiapkan hadiah untukmu. Tidak peduli apa hadiahnya, kamu selalu menerimanya dengan murah hati. Semua urusan ada pada saya. Ketika saudara-saudara mereka butuh hadiah, aku tidak pernah melewatkannya. Seperti membalas budi. Kakak besar, barang ini aku akan beri ketika pulang ke rumah, supaya kamu selalu dapat kembali modalnya. Lu Sue terkejut melihat adiknya. Dia pikir aku sangat miskin, tapi memang aku belum pernah langsung memberi uang kepada Ah Chen. Wajar saja dia berpikir begitu. Ini karena aku sebagai kakak belum melakukannya dengan baik. Saudaraku, layanan mandi lengkap di rumah Longji. Kamu pergi, bebas saja. Pondok pemandian air panas miliknya. Lingkungannya bagus. Saat tekanan belajar berat, kamu bisa bersantai. Adikku paling suka yang ini. Aku juga bawa satu botol untukmu coba. Ini adalah edisi terbatas champagne koleksi. Terima kasih. Kak Z, kemungkinan besar giliran aku minum. Aku dengar kalian yang muda suka menonton pertandingan bola. Aku kebetulan punya beberapa tiket. Ayo pergi menonton bersama teman-teman. Ini pemain bola favorit Qin Ming. Dan ini tiket area VIP. Tiket VIP biasanya diberikan sebagai hadiah, tidak dijual ke publik. Sekarang tidak perlu meminta tolong. Pada dasarnya hadiah ini tetap dari Kiki. Paling sesuai dengan keinginanku. Hadiah Kiki sederhana dan jelas. Tidak perlu diterjemahkan. Aku dengan senang hati menyimpan tiket pertandingan. Temanmu belum datang, apakah perlu menjemputnya? Mobilnya rusak. Akan datang agak terlambat. Kak, kamu pergi minum saja. Tidak usah mengurusi aku. Aku pergi main dengan kakak kedua. Mau tidak mau tinggal di sini bermain? Tidak apa-apa, Kak. Aku pergi mengobrol dengan pacar kakak kedua. Kalau tidak, dia sendirian di sini akan terasa tidak nyaman. Aku tidak melihat pria itu merasa tidak nyaman. Kali ini menyebar kartu nama kemana-mana. Hampir sampai setiap pelayan punya satu. Lagi pula ini kapal pesiar yang harganya setara dengan satu target kecil. Yang bisa naik hanyalah orang kaya atau bangsawan. Apalagi itu milik Pei Ruyan. Nanti aku akan ambil beberapa foto secara bebas. Sebagai foto kehidupan sehari-hari, kirimkan. Pasti banyak orang akan iri. Karakter anak kaya keluargaku jadi lebih meyakinkan. Kak Haiyang, kak kedua tadi masih melihatnya. Setelah 2 kalimat saja dengan kak, dia langsung pergi. Pergi ganti baju. Takut lelah, dia biarkan aku istirahat di sini sebentar. Kak Haiyang, kamu lapar nggak? Mau makan sesuatu? Aku bantu ambilkan. Aku punya tangan dan kaki, ingin makan. Aku bisa ambil sendiri. Berbeda dengan orang yang hanya mengandalkan kakak. Juga lambat. Aku juga mendengar kata-katanya tajam. Tapi aku tidak mengerti kenapa. Kak Haiyang, Achen, sedang ngobrol apa? Achen mau ambilkan makanan untukku. Tapi kamu tahu, aku harus ikut kompetisi binaraga lagi. Tak berani makan. Tubuhmu sudah begitu bagus. Ada apa yang tidak berani kamu makan? Makan lebih banyak. Tidak apa-apa, Achen. Ada apa denganmu? Aku membuka mulut. Mata Kak Haiyang melintas rasa benci yang singkat. Berkata, apakah karena tadi aku menolak ajakan adik makan? Adik jadi tidak senang. Adik, kamu juga sudah besar. Jangan begitu cerewet. Aku punya diet yang sangat ketat. Lulu tahu itu. Iya, dia mengontrol protein dan kalori makanannya dengan sangat ketat. Achen, kamu tidak perlu marah karena ini. Aku tidak banyak mengerti. Aku tidak bisa langsung merespons. Apa ini disebut bermain dua sisi? Atau tetap green tea? Benar-benar berubah muka lebih cepat daripada membalik buku. Acheng, datang bantu aku ya. Baik, kakak. Ada seorang saudara perempuan yang terluka sedikit. Sedang menunggu pertolongan di luar. Tapi aku sudah terlalu banyak minum. Mataku agak tidak berfungsi. Tangan juga tidak bagus. Gunakan. Adik, bantu aku menanggung beban. Bantu Kak Xiao Yu. Oh baik, aku pergi. Orang itu di mana? Udara di luar jauh lebih segar. Aku menghirup napas dalam. Tidak terduga bahwa Wang Haiyang memiliki permusuhan padaku. Kita belum pernah mengalami konflik. Dari mana orang yang bisa berubah muka begitu cepat? Dia bahkan tidak takut aku mengungkapnya di depan umum. Apakah dia tahu aku tidak akan? Atau dia yakin bisa memutarbalikkan kebenaran? Membuat seseorang kehilangan daya tarik. Baru saja terasa dapat diandalkan. Sekarang hanya terasa lulu buta. Lu Chen, aku menunggu bantuan. Kamu datang ke sini untuk jalan-jalan? Suara merdu Pei Ruyan tiba-tiba terdengar. Baru saja aku teringat momen pemberian hadiah tadi. Dia tidak ada. Kamu yang terluka. Baru saja aku tidak menanyakan kepada kakak Xiao Yu siapa yang terluka. Kalau itu aku, kamu tidak peduli lagi. Membiarkanku menimpa nasib sendiri? Ya, kenapa malam ini malah bertemu orang yang otaknya bermasalah? Ruyan, ada apa denganmu? Aku membawa kotak obat. Pei Ruyan sangat tidak puas. Seketika berubah warna wajah. Ruyan, kamu memanggilku begitu. Aku mengerutkan alis. Aku menjelaskan dengan serius. Tapi aku memanggil semua orang begitu. Aku berbeda dengan mereka.
Sudah ingat, mungkin karena sejak kecil dipuja sebagai putri muda, maka tidak ingin menjadi seperti orang lain. Di mana yang terluka, Pei Ruyan dengan tajam merasakan suasana hatiku yang buruk. Berjalan cepat ke arahku. Siapa yang membuatmu tidak senang? Beritahu aku. Aku bantu balas dendammu. Ya, kalau kamu tidak terluka, aku akan pulang. Aku berkata sambil berbalik dan pergi. Pei Ruyan, tubuhnya merespon lebih cepat daripada otaknya. Tangan kecilnya yang lembut menarik pergelangan tanganku. Dia berlari cepat menghalangi di depanku. Namun dia memakai sepatu hak tinggi. Pusat gravitasinya tidak stabil. Miring jatuh di dadaku. Tidak kusangka hari ini giliran aku menahanmu terus. Aku mengerutkan alis dan mundur satu langkah. Siapa yang menahanmu terus? Apa maksudnya hari ini giliran mama? Pei Ruyan baru menyadari bahwa apa yang dikatakan Lulu itu benar. Chen memang, setelah minum, langsung kehilangan ingatan. Hal semalam, Chen benar-benar tidak mengingat apa-apa, tapi dia tidak begitu baik hati. Meskipun dia diuntungkan, dia masih bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Pei Ruyan mengangkat rambut panjangnya, menunjukkan bekas memar kebiruan di lehernya. Itu memang gigitan aku. Aku rasa sakit sepanjang malam. Kenapa sekarang langsung berpura-pura lupa? Seluruh tubuhku terasa seperti tersambar petir. Berdiri kebingungan di tempat. Mataku menatap tajam bekas yang jelas pada kulit putih seperti giok wanita itu. Gigitanku belum cukup. Sekarang masih ingin melihatnya lebih lama. Bukan. Kamu yang bilang itu aku yang menggigit. Kenapa dua kakak perempuanmu tidak memberitahumu? Atau kalian bertiga, kakak dan adik, menyusun alibi bersama, berencana untuk tidak mengaku sama sekali. Kakakku tahu kata-kata itu. Tidak hanya tahu, tapi melihatnya dengan jelas. Termasuk kejadian kamu melecehkan aku kemudian. Aku tidak melecehkanmu. Kamu malah memelukku erat-erat. Tidak membiarkanku pergi. Memaksa aku mencium kamu. Kalau tidak, kamu akan menangis sampai gelap gulita. Pengalaman pertamaku hilang begitu saja. Bukankah kamu seharusnya bertanggung jawab padaku? Kamu, tenanglah. Tidak boleh seperti ini. Semalam aku juga berkata begitu, tapi kamu tidak mendengarkan, memeluk wajahku dan mencium terus tanpa henti, dan memaksa aku mencium kamu. Beberapa kata sederhana dariku, membuatku menjadi sosok penjahat yang memaksa wanita baik dalam keadaan mabuk. Aku ingin menangis, tapi aku tidak bisa menangis sekarang. Tidak mungkin apa yang dia katakan itu hanya lelucon. Cukup sampai hampir selesai. Jika berlebihan, tidak akan menyenangkan. Kamu bilang aku sedang bercanda denganmu. Bukti saksi dan bukti barang. Kalau begitu, apakah kamu punya bukti? Tidak mungkin kamu menuduhku tanpa bukti. Lagi pula, aku masih punya dua kakak perempuan. Jika aku memang begitu berlebihan, mereka akan menghentikannya. Aku memang tidak punya bukti barang. Mengenai dua saksi itu, mereka kemungkinan besar hanya akan berdiri di sisi adik mereka. Kakak Heibai Ruyan yang membalikkan hitam putih seperti asap. Kamu sangat akrab dengan kakak perempuanku. Aku juga teman baik dengan Qin Ming. Jangan menggodaku lagi. Kalau begitu, kamu tidak apa-apa. Aku akan turun dulu. Qin Ming seharusnya segera datang. Selamat tinggal. Chen, jika kamu melangkah lagi, aku akan turun. Mengatakannya di depan semua orang, tentang kamu mencintai dan merawatku. Jika kamu patuh, aku tidak akan memberitahukannya kepada orang lain, tentang kamu melakukan perbuatan tidak senonoh kepadaku. Selain itu, aku tidak menggodamu. Kata-kata ringan itu menancap dalam hatiku. Sulit untuk tidak mengingatnya. Perasaan panas yang asing, yang muncul belakangan, tiba-tiba mengalir ke pipiku. Kakak, di mana adik perempuanku? Pacarnya bilang ada urusan. Mereka dulu pergi. Nanti aku akan membawamu pulang. Baru saja bertemu di luar. Aku ngobrol beberapa menit dengan kakak Ruyan. Kali ini menemani Kak Pei Ruyan lebih baik daripada sebelumnya. Sudah tahu sudah berbicara dengan adik teman. Ada kemajuan? Ya, baru saja kamu tidak mengambil ponsel. Qin Ming menelponmu. Dia bilang malam ini ada urusan jadi tidak bisa datang. Aku bilang akan sampaikan kepadamu. Nanti kamu balas pesannya. Qin Ming hidup jauh lebih bebas dan santai dariku. Mau melakukan apa saja, lakukan saja. Sangat menyenangkan. Semoga beruntung. Bro, betul. Tidak bertemu Pei Ruyan semalam. Kamu pergi kemana? Baru saja kami semua memberi adik hadiah. Hadiahmu tentu sudah disiapkan. Adik kecil di rumah Lu Sue lulus tes kebugaran. Hal sebesar ini, bagaimana Kak Pei Ruyan bisa datang tanpa apa-apa? Chen, Kak Pei Ruyan memanggilmu. Tentu saja aku tahu. Saat dia lewat di sampingku, detak jantungku berdegup sangat cepat. Tidak ada sedikit pun pikiran untuk melihat ponsel. Ada apa dengan Kak Pei Ruyan? Selamat atas lulus tes kebugaranmu. Terima kasih juga karena membawa adik kecilku yang tak berdaya bersama lulus. Terima kasih. Pei Ruyan, sekarang kamu juga begitu peduli pada anak-anak. Jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kamu lebih peduli pada anak-anak daripada dulu. Lu Sue memang orang yang sangat pintar. Bagaimana tidak menyadari Pei Ruyan tertarik pada adiknya? Benar-benar Tuhan membuka jendela untukmu. Pasti akan menutup satu pintu. Lu Sue tidak pernah memiliki perasaan itu. Selama bertahun-tahun,
Pei Ruyan tidak pernah memiliki pacar untuk pergi bermain, dan tidak pernah membawa pasangan pria. Jia Si adalah orang teratas di lingkaran Beijing. Penampilannya bahkan tak dapat diungkapkan. Berpacaran dengannya sepertinya tidak ada kerugian. Kata Ah Cheng, pendidikan Genlemannya bagus, dan latar belakang keluarganya juga tidak buruk. Tidak akan memberi keuntungan kepada orang luar. Yang terpenting tidak ada yang akan menentang Pei Ruyan demi Ah Cheng. Pei Ruyan tidak berniat melewatkanku. Menurutnya, dia tidak menyebutkan secara publik siapa yang menggigitnya. Itu sudah cukup bagus. Adik Ah Cheng cepat buka dan lihat ya. Membukanya adalah kunci mobil Aston Martin, bahkan versi custom. Aku, Wei Zeng, tidak mengerti mengapa Pei Ruyan memberi orang sebuah mobil sport yang begitu mahal. Aku sangat menyukainya. Terima kasih, Kak Ruyan. Pei Ruyan dengan puas melanjutkan mengobrol dengan Lu Sue. Kiki membawa gelas minuman datang. Adik, kakak ingin menanyakan sesuatu. Apa itu? Berapa lama kakakmu kenal pria itu? Apakah itu kakakku dan pacarnya? Ya. Mereka berdua, kamu tahu, aku tidak terlalu jelas. Aku juga baru mengetahuinya belakangan ini. Bagaimana mereka berkenalan? Di mana mereka bertemu? Apakah kamu tahu? Menyebut Wang Haiyang, hatiku terasa sesak. Baru saja Pei Ruyan mengacaukan. Rasa kesal yang terlupakan kembali muncul. Aku tidak mengerti mengapa kakakku tidak memberitahuku hal ini. Kalau begitu, kalian bicara perlahan. Aku pergi ke sana lihat. Setelah menambahkan Luo Chen di WeChat, Qin Ming tidak dapat dihubungi. Masih harus merepotkanmu. Sikap Pei Ruyan tampak sangat tulus. Aku membuka kode QR milikku. Meletakkan ponsel di atas meja. Beberapa orang di sebelah menambahkan aku secara sinkron. Salam dari orang lain semua normal. Hanya Pei Ruyan yang mengirim pesan pertama dengan catatan untukku. Ruyan sayang, aku berbeda dengan mereka. Kalau tidak, aku akan mengancam. Ini ancaman yang terang-terangan. Aku marah lagi. Kemudian dengan lemah, aku mengubah catatan sesuai sarannya. Mereka dengan cepat mengirimkan screenshot pesan kepada aku. Kalau tidak, aku hanya akan mengikutinya tanpa kata. Gambar yang muncul saat ponsel bergetar menampilkan Ruyan sayang. Aku sangat bosan. Duduk di samping Lu Sue, mengacak-acak ponsel. Adik laki-laki belajar dengan baik. Rencana apa setelah lulus nanti? Apakah ada guru atau teman di sekolah yang mengganggumu? Apakah banyak cewek di sekolah? Berpacaran? Tidak memikirkan jenis hubungan apa? Adikku masih muda. Tidak terburu-buruk untuk berpacaran. Memang baru 20-an tahun. Lebih muda dari kita, kan? Ah Cheng sudah mulai mengantuk. Kalau begitu, mari kita pulang. Ya, aku berada di sampingnya. 4 wanita yang tersisa melambaikan tangan pada kakak dan adik yang pergi. Selain itu, kepala babi seperti Ruyan, kau takut tidak akan semudah itu. Kalau aku boleh bilang, langsung saja buka kartu. Dia belum punya pasangan. Bersamamu tidak akan rugi, orang nekat. Kau seumur hidup tidak akan dapat suami. Kalian berdua pergilah keluar. Kedua orang saling menatap. Salah satu menggerutu. Kiki lagi menuangkan minuman. Saya hari ini melihat kalian berdua bersaing untuk pria itu. Seharusnya kalian tidak jatuh pada jebakannya. Sudah pernah makan? Sudah pernah melihat? Kenapa masih tidak mengerti? Bisakah kamu bicara dengan baik? Maksudnya apa? Kamu Hekezi juga melihat Kiki. Kiki berpura-pura misterius. Dengan santai, dia meneguk minuman. Pria itu, saya pernah melihat patronnya masuk. Dia kembali keluar untuk mengandalkan orang lain. Ah Chen jelas terlihat emosinya tidak stabil. Pei Ruyan mengerutkan alis. Pei Ruyan membuka mulut, menjelaskan secara detail apa yang terjadi. Pacar Kak tidak suka saya, bahkan membenciku. Kesadaran ini membuat suasana hati yang semula ceria jatuh ke jurang. Saya tidak mengerti mengapa, juga tidak tahu harus bertanya kepada siapa. Sulit untuk memberitahu Kak. Lagi pula dia dan kakak kedua tidak akur sejak dulu. Berbicara dengan ibu, air jauh tak dapat memadamkan api dekat. Hanya akan memengaruhi suasana hati liburannya. Qin Ming memikirkan gadis cantik. Sekarang pasti tidak sempat. Saya melangkah berat kembali ke kamar. Panggilan suara Pei Ruyan berbunyi. Saya mengerutkan alis, tidak ingin mengangkat telepon. Namun orang di sana sangat gigih. Memanggil berulang kali. Apakah ada hal penting? Jika dipanggil lagi, saya akan mengangkat. Pei Ruyan sangat sabar. Setelah panggilan ketiganya, saya cepat mengangkat telepon. Hei, Pei Ruyan, setelah mandi dia pakai piyama sembarangan. Dia bersandar di sofa. Di sebelahnya ada segelas sampahnya. Dia sudah mandi tapi belum bersiap untuk tidur. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Maksudmu tidak ingin dihubungi? Tapi sebenarnya aku memang ada urusan. Gelangku tidak bisa kutemukan. Coba cek apakah ada di saku jasmu. Ini orang yang menipu datang. Ada di sini. Ketemu. Kapan kamu meletakkannya? Sekarang dia tidak punya kesempatan menipu lagi, kan? Kalau begitu besok aku akan datang mengambilnya darimu. Aku minta kakak perempuanku membawanya kepadamu. Aku tidak berbicara cepat. Suara terdengar tenang, seperti kait. Membuat Pei Ruyan merasa geli di dalam hati. Sudah mandi dan bersiap, aku akan segera pergi. Biasanya kamu mandi berapa lama? Sudah agak melewati batas. Pei Ruyan juga menyadari itu agak tidak sopan. Begini, besok aku akan membawa gelang ini. Siapkan untuk mengambilnya sekarang. Kamu bisa mandi dulu. Dengan begitu tidak mengganggu tidurmu. Kalau begitu aku serahkan barangnya ke pelayan. Kamu tinggal menunggu dan langsung temui dia. Kamu yang membawa pergi gelangku. Bukankah seharusnya kamu mengembalikannya secara langsung kepadaku? Itu sopan. Aku tak punya kata. Waktu ditetapkan 1 jam kemudian. Aku selesai mandi. Setelah mengeringkan rambut, ponsel berdering tepat pada detik. Hei,
turunlah dan pakai jaket. Di luar berangin. Semua orang di rumah sudah tidur. Aku memegang gelangnya di tangan, keluar dari villa. Dari jauh, aku melihat mobil Rolls-Royce milik Pei Ruyan berhenti di luar. Dia sudah ganti pakaian, berdiri bersandar pada pintu mobil. Gaun putih itu membuatnya tampak semakin dingin. Tidak terlihat seperti pakaian yang biasanya dia pakai. Ternyata Pei Ruyan juga punya sisi yang begitu murni dan rapuh. Itu semua namanya. Setiap hari kamu bawa aku lihat komentar yang hampir melanggar batas. Membaca terus sampai otak jadi kuning. Cepat jalan 2 langkah. Buka pintu gerbang halaman. Berjalan cepat ke arah sana. Jalan pelan-pelan. Jangan lari dengan gelangmu. Ruyan kakak, kalau begitu, aku kembali. Kamu harus memanggilku apa? Membahas ini di tengah malam, aku bisa menyesuaikan diri. Ruyan sayang, malam ini kelihatannya kamu belum makan apa-apa. Ini buatan tante di rumahku. Pilih yang enak dan makan sedikit. Jangan tidur dengan perut kosong, cuma makan sedikit saja. Jangan dipikirkan terlalu dalam. Tidak perlu kotak termos. Aku agak berterima kasih karena kamu membantu Qinming. Terima kasih. Ruyan sayang, kembali saja. Setelah makan dan tidur, sampai jumpa. Awalnya cuma ingin lihat dia kembali supaya aku bisa tidur nyenyak. Sekarang hatiku makin kacau. Justru semakin susah tidur. Sangat lapar. Tadi aku mau minta Tante Jiang masak mie. Sekarang ada yang siap pakai, jadi lebih praktis. Ini 4 lauk 1 sup yang dibuat Tante secara santai. Di rumah Pei Ruyan, Xie Xiao juga begitu teliti. Tetap harus makan sampai kenyang. Malam-malam begini tidak tidur. Makan cemilan malam di sini sambil sangat puas. Kakak, kamu sudah kembali. Haha, mau makan apa? Kasih aku sedikit. Ya, aku pergi ambil mangkuk dan sumpit untukmu. Bangun, ambil peralatan makan, mari makan. Siapa yang masak ini? Rasanya enak. Tidak terasa seperti masakan rumah kita. Dikirim orang lain. Makan perlahan ya. Achen, kamu tidak suka laut ya? Kenapa kamu bilang begitu? Dia bilang kalian berdua ngobrolnya tidak menyenangkan. Biarkan aku kembali menenangkanmu. Orang jahat dulu melaporkan dulu, kan? Wang Haiyang takut aku yang dulu melaporkan. Membalik-balik kebenaran, mencemarkan namaku. Kakak kedua benar-benar mempercayainya. Apa yang dia katakan tidak penting. Achen, apakah kamu merasa dia merebut kakakmu? Jadi kamu memiliki permusuhan terhadapnya. Tenang saja, kamu selalu menjadi adik laki-laki yang baik bagi kakak. Tidak ada orang yang akan merebut kakakmu, kakak kedua. Pacarmu tidak memiliki moral yang baik. Dia bersikap satu cara di depan, cara lain di belakang. Saat kamu tidak ada, dia bersikap sangat buruk padaku. Bahkan mengejek bahwa aku hanya mengandalkan kamu. Sekarang masih orang jahat yang dulu melaporkan. Dia berkata hal-hal yang menyakitkan kepadamu. Aku diam-diam bangun dan menggerutu. Percayalah dia, bukan aku. Lagi pula kamu memang orang bodoh. Aku bangkit pelan sambil bersuara ham. Percayalah padanya, bukan padaku. Lagi pula kamu memang orang bodoh. Berjalan beberapa langkah. Aku kembali dan mengumpulkan mangkuk serta peralatan makan yang dipegang Lulu. Makananku bahkan tidak kukasihkan pada anjing. Apalagi kamu. Aku pasti percaya pada adikku. Anak kecil itu juga tidak membiarkan aku bicara. Haha sayang, kamu tidak marah pada adik, kan? Jangan marah padanya ya, dia cuma terlalu bergantung padamu. Jadi dia memang bersikap antagonis terhadap anak laki-laki di sekitarmu. Intinya, karena kamu terlalu dekat dengannya, kamu harus mengajarinya dengan baik. Selain itu, adikmu mungkin akan membantahmu. Katanya, aku bersikap buruk padanya, kamu juga harus memahaminya. Usianya masih muda, tidak tahu bagaimana mengatur perasaan antara kalian. Mencemarkan namaku juga wajar. Jangan marah, ikuti saja dia. Kita harus belajar hidup berdampingan dengan baik. Lulu mengambil ponsel dan langsung menelpon. Sayang Wang Haiyang, maksudmu apa? Sayang, adik marah padamu, kan? Aku yang menanyakannya. Kamu merasa adikku tidak hanya menganggapku sebagai kakak perempuan? Ya, bukan sepenuhnya karena kamu dan adik sudah lama dekat. Dia masih muda, belum pernah pacaran. Dia memiliki ketertarikan pada lawan jenis yang dekat dengannya. Itu sangat wajar. Wang Haiyang, perhatikan pilihan kata-katamu. Aku dan Achen hanya saudara. Dia hanya menganggapku sebagai keluarga. Tidak ada yang lain. Dia masih muda. Kamu tidak seharusnya berkata begitu tentangnya. Aku tidak ingin lagi mendengar kata-kata seperti itu. Dalam hati Lulu, Li Chen masih lebih penting baginya. Untungnya, aku hanya menyukai uangnya. Berbicara manja demi uang tidak masalah. Sudah, jangan marah lagi. Aku yang salah bicara. Aku hanya terlalu peduli padamu. Aku yang cemburu, baik tidak? Sayang, jangan marah lagi. Aku duduk marah di atas tempat tidur. Tak lama kemudian pintu kamar diketuk. Kakak menyiapkan, memanaskan, untukmu. Minum susu sampai habis, baru tidur. Aku tidak mau minum. Berikan saja pacarmu yang suka membalikkan segala hal itu minum. Ya, jangan marah lagi. Kakak percaya padamu, tidak percaya padanya. Kalian berdua bebas saja berkelakuan. Bukan urusanku. Lagi pula aku masih harus menenangkan kakak besar. Kalau begitu, adik yang baik ini akan dijual murah ke Lu Lauda. Jika pacarku di masa depan selalu menyebut pria lain, aku juga akan cemburu, kan?
Aku lihat kamarmu lampunya menyala. Kamu belum tidur, atau aku yang membangunkanmu? Aku belum tidur. Kakak besar memanggilku ada urusan. Uang jajan pasti tidak banyak. Kamu sekarang sudah besar, juga perlu menyiapkan properti untuk diri sendiri. Mobil bersama teman-teman, kalau melihat sesuatu yang disukai, juga boleh. Mau beli langsung beli. Aku tidak mau. Aku memang tidak mau uang yang mereka beri cukup untuk dibelanjakan. Aku tidak punya tempat yang perlu mengeluarkan uang. Mulai sekarang, bawa kartu ini setiap keluar. Tidak takut 10.000, tapi takut kalau sesuatu terjadi. Dia juga sangat berharap aku bisa memperlakukannya seperti memperlakukan Lulu. Katakan saja apa adanya. Raih tanganmu dan minta uang darinya. Setelah selesai berbicara, Lu Sue berbalik dan pergi. Tampaknya tidak seperti yang kupikirkan. Aku menilai kelembutan, kecantikan, dan keindahan dengan pikiran gelapku sendiri. Apakah kak besar itu sudah menjadi satu dengan janji dan uang? Kartu tanpa sandi. Kalau hilang, tidak mampu menggantinya. Mungkin memang hatiku yang kecil. Lu Sue kali ini harus sopan. Sopan. Juga melindungi aku. Bahkan akan membawaku ke lingkarannya. Baru saja, Lu Sue masih melakukan sesuatu dengan kartunya untukku. Membuat hatiku merasa gembira sekaligus gelisah. Hal yang menggembirakan. Aku selalu takut dia bisa bergaul damai. Itu hanyalah khayalku. Yang membuatku gelisah adalah rasa rendah diriku. Takut dia sedang mempermainkanku. Ah Chen, buka pintu. Cepat, kak. Ayo bawa kamu makan enak, adik. Kak salah. Kak minta maaf padamu. Siapa namamu? Kamu tidak pergi kerja pada akhir pekan panjang? Sedang apa di rumah? Aku mencari adikku, yang ada hubungannya setengah sen denganmu. Dia juga adikku. Kalau kamu mau pacaran, pacaran saja. Kamu sakit. Lu Lao Da Ah Cheng adalah adikku. Dia satu-satunya adikku. Ah Chen, buka pintu, buka pintu, buka pintu. Kamu kenapa gila? Kenapa ribut-ribut? Kamu memang jadi kakak begitu. Kalian berdua sedang apa? Aku menatap dengan kepala seperti sarang ayam dan mata bengkak. Membuka pintu. Saat membuka pintu, langsung melihat dua kakak yang sudah rambutnya berantakan. Kamu tadi malam jadi pencuri? Menangis. Kenapa matanya bengkak? Lu Sue merapikan pakaiannya. Lihat juga ke sini. Tidak tidur nyenyak. Mimpi buruk. Tidak, tidak. Cuma main game. Tidur terlalu larut. Kalian berdua tidak apa-apa. Kalau tidak mau tidur, mandi dulu. Ayo turun makan sarapan. Cepat bersihkan. Hari ini aku bawa kamu keluar bermain. Kedua kakak tidak berkata apa-apa. Kalau begitu, beri aku satu perintah. Aku langsung turun. Pasti ada urusan. Ayo makan. Ngapain pura-pura masih marah? Tidak. Achen paling pandai ngomong tidak jujur. Oke, kak salah. Achen paling patuh. Hari ini kak minta maaf padamu. Bawa kamu keluar main, boleh? Kamu kan selalu pengen lihat aku naik wahana jatuh. Hari ini kak bakal melakukannya 2 kali untukmu. Kak baik-baik saja. Aku juga mengerti kamu, pacar. Kalau aku, cowok yang begitu akrab dengan pacarku, tapi tidak ada hubungan darah, aku juga bakal tidak senang. Kamu harus lebih menyenangkan dia. Lagi pula kita berdua tidak bisa diusir. Keluarga mengerutkan alis. Baru mau bilang 2 kata kepadaku. Nada telepon berdering dengan cepat. Lalu aku melihat ekspresinya berubah dari normal menjadi tegang. Lalu ada rasa khawatir. Tidak apa-apa, aku akan segera kembali. Jangan khawatir lagi. Berjalan 2 langkah. Dia berhenti. Dengan canggung menatapku. Aku tanpa ekspresi. Menggigit sepotong hari ini aku bersama kakak perempuan. Tidak apa-apa, kamu pergi saja. Achen, di sisi Haiyang, terjadi kecelakaan mobil. Dia tidak begitu tahu bagaimana menanganinya. Aku pergi membantu dia sedikit. Kamu, hari ini tetap di rumah ya. Kalau begitu, kamu mengemudi pelan di jalan. Lu Chen terdiam selama 2 detik, mengeluarkan ponsel dan menekan 2 kali. Lalu ponselku berbunyi pada waktu yang tepat. Alipay menerima 20.000 yuan. Apakah pacar Achen itu membuatmu tersakiti? Lu Sue terus mengamati. Kami berdua tiba-tiba mengerti sesuatu. Lu Sue begitu pintar. Pasti sudah terlihat. Tidak begitu. Mungkin dia baru saja bersama kakak perempuan. Rasanya masih segar. Ingin sering bersama? Kan? Aku mengerti. Apa tujuan orang itu? Mau apa dia datang? Cukup dari pandangan pertama dapat terlihat. Semalam, ketika pria itu melihat Acheng, ada ketiadaan harapan di matanya. Meskipun dia menyembunyikannya dengan baik di depan Lulu. Namun niat jahat yang tak sengaja terlihat itu adalah yang paling nyata. Selain itu, tidak ada hubungannya dengan Lulu tidak akan bertahan lama. Faktor eksternal. Kemampuan ekonomi Lu saat ini tidak dapat mengisi jurang keinginan dia. Tapi membicarakan ini dengan Acheng tidak pantas, ya. Anaknya masih kecil. Tidak seharusnya terkontaminasi oleh orang dan hal kotor ini. Hari ini aku sudah janjian main golf. Kamu nanti ikut pergi bersamaku, ya? Aku tidak jadi pergi, ya, aku masih belum bisa. Bisakah belajar? Kamu adalah anak muda keluarga Lu. Setelah dewasa, harus membangun beberapa lingkaran. Hal-hal ini juga harus dipahami. Aku menaruh bapau dan ingin berkumpul lagi. Bukannya tadi bilang hari ini ikut bersama kak? Lupa saja, jangan takut tidak bisa. Aku akan cari pelatih untuk mengajarimu. Kamu begitu pintar, pasti langsung bisa belajar. Bagaimana kamu tahu aku pintar? Hei, aku menyimpan semua lembar belajar kamu sejak kecil. Setiap kali kamu selesai ujian, aku selalu meneleponmu untuk mengulas.
Kapan kita berangkat? Setelah kamu kenyang dan istirahat, kita pergi. Hari ini ada orang meminta aku mengurus sesuatu. Kapan saja kita sampai tidak masalah. Kak, aku sudah kenyang. Aku harus pakai pakaian apa yang cocok? Apakah pakaian ini terlalu santai? Aku sudah bilang, hari ini ada orang meminta. Kita tidak membutuhkan kamu untuk bersosialisasi. Kamu hanya perlu bersenang-senang saja. Kalau begitu tidak diganti. Bos Lu datang. Ini adik laki-likuku. Biarkan Guya menemanimu sebentar. Pelatih sudah diatur. Adikmu sangat mirip denganmu. Betapa tampannya. Semua sudah dipindahkan ke rumahmu. Memang mereka meminta Lu Sue mengurusnya. Mereka bisa mengucapkan omong kosong apa saja. Chen, nak, saya Guya, asisten utama Bos Lu Sue. Bos Lu sudah memberi instruksi. Saya akan membawamu dulu ke pelatih untuk belajar. Setelah Bos Lu selesai mengurus orang gemuk itu, dia akan menemanimu. Aku tidak bisa apa-apa. Mungkin aku membuatmu khawatir lebih. Tidak apa-apa. Saya sudah menemukan pelatih untukmu. Dia adalah yang paling tampan di pabrik ini. Kalau tidak suka, bisa diganti, tidak masalah. Yang penting tekniknya bagus. Lagi pula baru kenal, aku memang begitu. Aku tidak berani memintanya. Banyak anak orang kaya datang ke sini khusus mencari dia. Kamu bisa coba ayunkan stick. Kalau tidak kena bola tidak apa-apa. Mengayunkan stick saja sudah dianggap berhasil. Aku memegang stick dengan kedua tangan. Pelatih ini terlalu berani. Ya, aku bukan anak orang kaya yang mencari wanita. Jangan bergerak. Ayunan pertama memang tidak kena bola. Kamu akan sial seharian. Ruyan kakak, aku tahu aku cantik sampai orang tidak bisa lepas pandang. Tapi sekarang adik, kamu harus lebih fokus melihat bolamu. Sangat mudah dibohongi, tapi begitu menggemaskan. Lihat bolanya. Sekarang ikuti saya, angkat tangan dan ayunkan stick. Bola putih kecil melukis parabola hampir sempurna di udara. Saya tertawa dengan gembira. Aku juga merasa cukup bangga. Dulu kenapa aku tidak menyadari betapa tampan adiknya Lu Sue? Sayang sekali. Biarkan Hei Bai Ruyan dulu yang bertindak. Sebelumnya sudah memperhatikan. Kamu berani melakukannya? Ya, anaknya masih kecil. Kamu harus berani berpikir. Lu Lao Er bisa memberimu sebuah gudang. Tapi memang tampak bagus. Bicara soal ini ada gunanya apa? Nona Pei menyukainya. Kita semua jangan memikirkan yang lain. Kita berdua, pergi atau tetap di sini, duduk di sini sambil menonton mereka berdua berakting seperti drama idol. Hei Zizi, apakah gadis itu masih akan datang? Kamu belum selesai dengan Hei Zizi. Sudah cukup, jangan lagi mengorbankan persaudaraan demi seorang pria cantik. Nanti dia akan datang. Kalian berdua pegang tangan dan berdamai. Bukankah lebih menyenangkan jika kami, para saudari, menonton bersama keramaian orang lain? Bagus sekali apa yang kamu lakukan. Saat memutar tubuh, perhatikan pusat berat. Pastikan lutut kanan tetap stabil. Selain itu, lengan kiri bisa sedikit ditekuk. Bagus sekali apa yang kamu lakukan. Jika kamu menemani Hei Bai Ruyan di sini sebagai pelatih, pasti banyak orang yang akan memintanya. Chen tidak. Jadi apa yang baru saja aku katakan? Kenapa terdengar seperti pertanyaan di kelas? Bagaimana aku tahu apa yang dia katakan? Aku baru saja teringat Bai Ruyan menjadi model muda. Kak Hei Bai Ruyan, mungkin aku kurang latihan. Sekarang lengan terasa agak pegal. Kalau begitu, mari kita istirahat sebentar. Pergi ke area istirahat. Baru kusadari masih ada beberapa orang di sini. Kak Kiki, Kak Long Yu, Kak Zizi, kalian juga di sini ya? Pei Ruyan di belakangku memberi dorongan ringan pada pinggangku. Memberi isyarat agar aku duduk. Kenapa Chen begitu jauh dariku? Tadi memang Bai mengajarkanmu bermain golf. Adik, bolamu dipukul dengan bagus. Posisinya benar-benar cantik. Ini pertama kalinya aku datang. Pertama kali. Itu luar biasa. Kakak perempuanmu di mana? Dia sudah janji dengan seseorang untuk urusan. Nanti dia akan datang. Setelah Guya menyapa beberapa orang, dia memerintahkan pelayan menaruh barang di depanku. Kak, ini kudapan dan jus yang disiapkan oleh Bos Lu untukmu. Kamu bisa mulai memakannya. Dia akan datang segera. Bos Lu berkata, jangan makan kudapan terlalu banyak. Siang nanti dia akan mengajakmu makan hotpot. Takut perutmu tidak nyaman? Ya, makan sedikit dulu saja. Adik, kamu sungguh patuh. Kakak perempuanmu melarangmu makan. Jadi kamu tidak makan? Makanlah. Lu Sue tidak ada. Kakak-kakak tidak melapor. Apakah orang-orang ini menganggapku seperti anak kecil? Adik mereka memang patuh. Kamu malah menyuruh anak berbuat salah. Nanti ketika Lu Sue datang, menegur adik. Kamu terus menentang aku. Terus menentang, sampai kamu bicara dengan adik. Bukan urusanmu. Masalah ini belum selesai. Terserah. Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Kiki kembali menatap adikku. Di mana kakak keduamu? Dia sudah pergi. Ya, apakah pacarnya mengalami kecelakaan mobil? Bagaimana kamu tahu? Aku juga tahu dia pasti tidak apa-apa. Cuma begitu saja. Apakah dia menabrak mobilmu? Dia tidak berani menabrak mobilku. Dia hanya berani menabrak mobil kecil yang murah. Lalu bagaimana kamu tahu? Cepat katakan. Ya, kenapa galak-galak gitu? Aku bukan karena takut adik dirugikan. Memberi sedikit masukan saja. Kalau orang lain, aku malas mengurusi hal ini. Menyampaikan inti sebenarnya tidak penting. Pacar kakak keduamu itu benar-benar mengerikan. Membuatku takut mati. Kakak tertua, kamu datang ya? Dia itu apa?
Hehe, dia hanyalah mantan mahasiswa olahraga yang lulus beberapa tahun lalu. Lu Sue langsung datang ke sini. Lu Sue tidak senang. Saat dia tidak senang, sangat menakutkan. Bagaimana perkembangan belajar Cheng? Sudah belajar sedikit tentang posisi dasar. Kakak Ruyan membawaku memukul 2 kali. Seru juga. Lu Sue tidak membiarkan Kiki berbicara. Dia pasti tidak akan berkata. Mereka menjadi lebih akrab. Bukankah begitu? Tidak buruk. Nanti aku akan membawamu memukul 2 kali lagi. Makan hotpot siang ini. Aku sudah memberitahu keluarga. Apakah kalian datang atau tidak? Tentu saja datang. Aku bawa minuman ke sana. Adikku, aku tahu ada toko dessert yang es krim dan kuenya sangat enak. Nanti aku bawakan untukmu. Kalau tidak, bawa saja keluarganya. Pas banget bisa menemani Cheng ngobrol. Ruyan, bagaimana denganmu? Pei Ruyan melirik, berdiri di samping Lu Sue. Aku Cheng. Aku menatapnya, wajahnya begitu jernih. Hati Pei Ruyan terasa tertimpa keras. Lu Sue, mobilku rusak. Hari ini aku pulang naik mobilmu, ya? Bisa, apa yang terjadi pada mobilmu? Sistem AC ada masalah pada aliran udaranya. Ayo, Kak, nanti aku ajak kamu main 2 kali. Bagus sekali, pemahamanmu sangat tinggi, punya bakat, tidak heran, kamu memang adikku. Dulu di rumah, aku sering mendengar Unclelu dan ibu mengomel. Lu Sue sangat menuntut, sulit mendengar pujian tentang Ruyan dari mulutnya. Kapan kamu menyadari bahwa ventilasi AC rusak? Baru rusak, ada keluhan? Hei, aku berani mengeluh. Ya, begitu. Aku lihat Lu Sue sekarang juga melindungi adiknya. Jalanmu mengejar dia pasti makin sulit. Kepala keras di keluarganya malah lebih merepotkan. Jadi, kenapa Lu Sue tidak memberitahu adiknya? Mungkin dia tahu sesuatu. Lu Sue takut hal-hal kacau itu mencemari telinga adiknya. Dia masih terlalu muda. Hal-hal berantakan ini, jangan beritahu dia. Ya, bagaimanapun, pria itu hanya mau ambil uang. Tidak akan membunuh atau membakar. Lulu sudah lama bersenang-senang di luar. Sudah saatnya orang lain mengganggunya. Bermain lagi setelah diganggu. Saya benar-benar lelah. Kelompok itu baru saja berangkat pulang ke rumah. Beberapa orang lain harus menyiapkan sesuatu. Hanya Pei Ruyan yang naik mobil Lu Sue. Berapa banyak kamu berinvestasi di pasar saham belakangan ini? Siapa yang akan mengeluh uangnya banyak? Saya memasukkan beberapa saja untuk bersenang-senang. Saya berencana berinvestasi di perusahaan teknologi rumah. Kamu tertarik atau tidak? Saya lihat adik cukup tertarik. Adik juga bermain saham. Bagaimana itu terungkap? Saya tidak bermain saham. Saya tidak mengerti, tidak mengerti. Kamu bisa belajar perlahan. Nanti saya ajarkan kamu. Kak Pei Ruyan juga bisa mengajar kamu. Dia memang sangat handal dalam saham. Buka rekening di rumah. Kak Pei Ruyan mengajarkan kamu, setelah 5 tahun. Supaya kamu lebih kaya daripada Kak. Apakah uang saku dihitung? Itu uang pertama saya, berasal dari uang saku. Kartu yang saya beri kamu, kamu bisa menggunakannya sesuka hati. Anggap saja itu modal awal kamu untuk berlatih saham. Saya mengerti, Kak Lu Sue tampaknya tidak seperti yang saya bayangkan selama ini. Nona kedua baru saja pulang dengan tergesa-gesa, lalu dia buru-buru pergi lagi. Biarkan dia asalkan tidak membawa orang-orang kacau itu pulang. Tidak perlu melaporkan apa-apa. Khawatir Wang Hailiang tidak senang. Chen, kamu mau berpacaran? Ya, sedang apa? Kenapa terlihat seperti melakukan sesuatu yang bersalah? Apakah kamu diam-diam berpacaran? Saya tidak punya pacar, juga tidak ingin berpacaran. Nanti setelah saya lulus, baru dibicarakan. Sebenarnya kalau menemukan yang cocok, ngobrol saja tidak masalah. Kamu sudah berumur 20-an, sudah usia menikah yang diatur negara. Aku bisa bicara dengan kakak perempuanmu. Ini untuk menyelidiki pendapat kakak perempuanmu. Lagi pula Qin Ming bilang sepupu perempuannya tidak peduli urusan siapapun, kecuali membantu saudara perempuan. Aku tidak bisa memikirkan alasan lain. Kak Ruyan, aku benar-benar tidak ingin berpacaran. Tidak menyenangkan. Aku lebih suka belajar dengan baik. Nanti setelah lulus, membantu urusan keluarga akan lebih baik. Tidak menyenangkan. Adik, hari ini mau minum alkohol? Kakak membawakanmu anggur. Mau coba tidak? Aku pergi lihat jenis anggurnya. Awalnya jelas bukan begitu. Kenapa sambil berdebat malah dibilang ke anak tidak jadi berpacaran? Lalu apa yang harus aku lakukan? Tunggu dia lagi 2 tahun. Itu tidak bisa. Berapa lama aku sudah menunggu dia? Kak Long, minuman apa itu? Romani Conti tahun 2005. Anggur tahun itu rasanya sangat bagus. Hari ini khusus dibawa untuk kamu coba. Tidak bisa dicoba. Kakak perempuanku tidak mengizinkan minum alkohol. Minum sedikit ada apa? Nanti kemanapun harus bersosialisasi. Tidak boleh minum beberapa gelas. Kalau begitu harus latihan sejak kecil. Kalau nanti orang mencicipi anggur, kamu tidak bisa membedakan baik atau buruk. Kamu pemabuk. Minumlah sendiri. Jangan bikin anak orang lain terpengaruh buruk. Jangan pikirkan itu. Adik sudah sangat mengidam seperti ini. Satu persatu tidak memberi minum. Setiap hari bilang orang itu sudah dewasa. Ternyata bahkan tidak memberi kesempatan minum sedikit. Long Jie akan menjelaskan mengapa anggur ini enak. Ya, kelihatannya sangat enak. Wah, es krim kue yang dibawa Hezisi. Aku sangat suka. Makan dengan sangat senang. Kiki membawa adik keluarganya untuk memperkenalkan kepada kamu. Ini pacarku Zhou Yishan. Ini adik Lu Sue. Chen, kalian berdua masih teman sekelas. Yishan senior, Chen. Kalian berdua kenal.
kamu itu anak muda keluarga Lu. Kita sudah kenal 2 tahun tapi belum pernah kamu sebutkan. Aku belum pernah memberitahukannya ke siapapun, takut membuat keluarga malu. Kamu tahu, keluargaku semuanya sangat hebat, takut menjadi beban. Kamu juga sangat hebat, mulai lagi meragukan diri dan merendahkan diri. Sudah kukatakan padamu, tidak baik begitu, Yishan. Kamu kenal adik Ah Chen? Ya, ini adik juniorku. Dia masuk universitas pada hari pertama kuliahnya. Orang yang aku sambut ternyata dia. Tidak menyangka Kak Kiki ternyata pacarmu. Sebelumnya aku hanya sesekali mendengar senior Yishan menyebutkan 2 kali tentang pacarnya. Tidak menyangka dia menyebutkan orang yang tidak berpendidikan. Hanya tahu pasangan yang suka makan, minum, bersenang-senang, yaitu Kak Kiki. Kamu dulu pernah bilang tentang adik junior yang bagus. Itu Ah Chen. Ini terlalu kebetulan. Mulai sekarang kamu bisa sering bersama kami mencari Ah Chen untuk bermain. Sekarang bagus. Sekarang ada alasan untuk keluar bersama dia. Pacarmu sendiri sangat dingin. Bisa sering menyebut Ah Chen. Itu berarti sangat menyukainya. Aku juga tidak menyangka Kiki, yang terkenal sebagai orang yang sangat pandai mengumpulkan info, di depan senior Yisan ternyata begitu. Seperti murid SD yang patuh di depan wali kelas. Pacar kakak Kiki adalah senior kuliah saya. Aku sangat mengaguminya. Lu Sue menyentuh kepalaku. Jadi nanti sering mengadakan pertemuan bersama. Pelan-pelan saja. Ya, sudah ada kemajuan. Pei Ruyan menatapku sambil tersenyum dengan mata melengkung. Kepadaku ia tampak waspada. Kapan Ah Chen bisa tersenyum seperti ini padaku juga? Di dalam satu ruangan, masing-masing memiliki pemikiran sendiri. Saat makan, karena suasana di meja makan kami berdua cukup harmonis, Pei Ruyan memang tidak punya selera makan. Datang ke sini untuk makan hotpot, hanya untuk menggoda aku. Aku pergi sebentar. Bagus sekali, seolah tidak mendengar. Aku ikut menemaninya. Nona adalah telepon dari Tuan. Lu Sue berdiri. Kalian makan pelan-pelan, aku akan mengangkat telepon. Di meja makan hanya tersisa aku, Zhou Yishan, Long Yu dan He Zizi di satu gunung. Apakah kamu tahu apa itu? Tidak jelas. Long Yu meneguk satu tegukan minuman, melirik He Zizi, lalu mengambil gelas bersih lain, menuangkan sedikit anggur merah ke dalamnya, membawa gelas ke sisi yang saya kontrol. Duduk, adik mencicipi minuman yang khusus dibawa untukmu. Kamu harus coba, minum sedikit saja, tidak apa-apa, mudah saja mendorong gelas ke depanku. Xiao Sue dan Ruyan tidak mengizinkannya minum. Kenapa kamu masih berusaha mencari mati? Aku sudah ngomong sama kamu, aku lagi ngomong sama adik, bukan urusanmu. Adik Ah Chen ngidam minuman, aku malah dipanggil kakak. Minum, langit runtuh, kakak menahanmu. Kalau begitu, biarkan kakak Ah Chen memukulmu saja. Aku bersumpah tadi aku mau menolak, tapi suasananya sudah sampai di sini. Anggur yang enak, aku bilang kamu punya selera. Ambil saja sebanyak yang kamu mau. Adikku benar-benar keren, minta lagi 1 gelas. Aku minum 2 gelas anggur merah dalam waktu singkat. Lu Sue selesai menelepon, menemani Ruyan dan Kiki kembali ke restoran. Mama hahaha, nenek-nenek segitiga itu semua melarangnya minum. Masih menghasut. Nanti kalau Xiao Sue dan Ruyan kembali, mereka bakal menusukmu sampai mati. Aku bahkan tidak menghentikannya. Sial, siapa yang tahu? Kupikir karena usianya masih muda, makanya tidak dibolehkan minum. Ternyata kalau dia minum terlalu banyak, jadi begini. Hei, tolong, menyelamatkan apa-apa, bersihkan lehermu. Tunggu saja mati. Kamu, Ah Chen, turun ke kakak. Ibu, kenapa kamu lagi mengabaikanku? Terakhir kamu bahkan menciumku. Mama, aku Ah Chen. Ah Chen, lihat jelas. Aku adalah kamu, saudara laki-laki Long Yu. Cepat bangun. Dia menyiksa ibuku. Bawalah aku pergi, boleh? Anak ini terlalu menyedihkan. Saat dia memutuskan untuk memelukku, tiba-tiba ada tangan yang meraih dari samping, menyapu tangan Tante Long. Dengan gerakan cekatan, tangan yang kupeluk Long Yi terlepas. Aku malah yang memeluknya. Lalu Pei Ruyan tanpa ekspresi membuatku memeluknya. Lalu dengan mudah naik ke atas. Long Yu merasa lega. Duduk dengan cepat di kursi. Astaga, kamu menakut-nakuti aku. Dia juga tidak sengaja, baru saja melihat adik mengidam-idamkan. Baru memberinya sedikit Xiao Sue. Maaf ya, sungguh maaf. Aku benar-benar tidak tahu. Saya kira kamu hanya tidak suka adik karena masih kecil. Aku benar-benar tidak menyadari seperti ini. Sungguh maaf. Lihat nanti kamu masih berani tidak mendengarkan? Tidak berani lagi, tidak berani lagi. Benar-benar tidak berani. Long Yu segera meminta maaf. Lu Sue menghela napas. Jangan sebarkan kejadian hari ini keluar. Adikku masih kecil, dia sensitif. Jika orang luar mengetahuinya, dia pasti juga tidak enak. Aku, Long Yu, bersumpah kepada langit. Hari ini tidak ada yang akan menyebarkan kejadian ini. Selain itu, siapapun yang berani berkata buruk tentang adikku, aku akan langsung membalikkan muka. Lu Sue, maaf, aku menendangmu. Aku menendangmu. Supaya kamu ingat, wajah Lu Sue tetap muram. Dia melirik ke Long Yu. Dia kehilangan ingatan saat minum. Keesokan harinya dia tidak ingat apa-apa. Aku mencium aroma yang familiar. Emosiku agak tenang. Ibu, kamu masih suka Asen, kan? Betul.
kan? Dulu kamu pergi karena ada kesulitan yang tak terhindarkan. Betul, kan? Buka matamu lebar-lebar, lihat siapa aku. Mataku kabur. Ketika mengangkat kepala, itu aku. Aku adalah kamu, Kak Ruyan. Ingat, ibu tidak berguna, hanya Pei Ruyan yang berguna. Ibu, apapun yang kamu katakan benar. Kenapa kamu membuat Ah Cheng melakukan itu? Biarlah Ah Cheng melakukannya. Ah Chen, dengarkan aku baik-baik. Ibu berkata, ingat, kalau ada masalah, hubungi Pei Ruyan. Dia adalah istri masa depanmu. Bagaimanapun kamu menggunakannya, itu sah. Ibu, aku mendengarmu. Sayang, baiklah. Ulangi sekali lagi. Kalau ada urusan, hubungi Pei Ruyan. Dia adalah istri masa depan saya. Bagaimanapun saya menggunakannya, itu sah. Sayang, baiklah, cium aku sekali. Saatnya tidur. Aku memeluk wajah ibu dan mencium besar. Sudut bibirku menampilkan senyum kebahagiaan. Lu Sue membuka pintu kamar tidurku. Terkejut sejenak. Aku berbaring di tempat tidur, tidur nyenyak. Kedua tanganku menggenggam erat satu tangan Pei Ruyan. Pei Ruyan yang biasanya tidak suka disentuh orang lain, tidak malah dengan kesal menolak tangan lainnya, justru sesekali menepuk punggungku dengan lembut. Dia menunduk, menatap wajahku. Tidak dapat melihat bagaimana tatapannya, tapi seluruh dirinya memancarkan sesuatu. Ada juga cahaya keibuan. Alis Lu Sue melonggar. 2 kali berturut-turut, adik yang manja memeluk sambil menangis memanggil, Mami. Hati Pei Ruyan pasti melunak oleh adik yang menggemaskan ini. Pelan-pelan menarik tangannya dari tanganku. Dengan hati-hati menutup selimutku, menatap wajahku selama 2 detik. Mengangkat tangan, mematikan lampu samping tempat tidurku. Dia pernah disiksa saat kecil. Tidak tahu, bukankah Lulu dulu pernah bilang bahwa dia dulu tidak hidup dengan baik? Mungkin itu rasa sakit yang Tantelan alami sebelum menikah. Bagaimana kehidupan dia sebelumnya? Mungkin hanya dia yang tahu. Setelah dia minum, begitu saja, kamu masih berencana menyembunyikannya darinya. Lihat saja dia begitu rakus pada alkohol. Kalau dia pergi minum lagi, bagaimana? Kalau saat minum tidak ada orang yang dikenal, bagaimana kalau dia dimanfaatkan? Sensitif dan pemalu. Saat itu dia hanya akan mencari sudut yang tenang, terus mengunyah bayang-bayang masa kecilnya. Nanti bicarakan lagi setelah Lan Yi kembali. Bagaimana kabar Achen? Tidak ada apa-apa, sangat maaf. Aku tidak bersama Achen. Kalau aku tidak bisa menahan seperti dia, jika dia tahu, aku pasti tidak akan membiarkan Hehe menyalahkan Long Yushu karena memanggilnya paling keras. Kiki benar, tidak ada hubungannya denganmu. Syukurlah kamu dekat dengan Achen. Tidak akan mengejek dia. Bagaimana bisa mengejek dia? Dia bahkan tidak mengejekku. Aku hanya sangat kasihan padanya. Harus sangat tersakiti supaya setelah minum menjadi seperti ini. Kiki memanfaatkan situasi. Malam nanti, lengan Gunung Minggu. Kita harus lebih baik kepada adik Achen. Cukup bantu dia menebusnya. Kalau begitu, kami juga dulu pamit. Tidak mengganggu lagi. Biarkan Achen beristirahat dengan baik. Iya. Setelah selesai berbicara, keduanya pun pergi. Kamu pulang, aku minta supir mengantarmu. Pei Ruyan, sakit kepala, tidak mau bergerak. Tidur di rumahmu baik-baik saja. Kalau begitu, aku minta tante menyiapkan kamar tamu. Istirahatlah. Aku tidur nyenyak sepanjang malam. Keesokan paginya, aku duduk dari tempat tidur, meregangkan badan. Selalu merasa ada yang aku lupakan. Aku mengingat kembali kejadian semalam dengan teliti. Sepertinya tidak ada apa-apa, tapi hatiku terasa tertutup seperti kain tipis. Namun tetap samar-samar, apa sebenarnya yang aku lupakan? Perasaan aneh terus mengiringi saat aku mencuci muka, berpakaian, mendorong pintu kamar, tiba-tiba menabrak seorang wanita. Kakak Achen, lihat baik-baik siapa aku. Pei Ruyan, kakak, kenapa kamu di rumahku tidak disambut? Bukankah kamu tadi malam minum terlalu banyak dan tidur di rumahku? Apakah kamu juga tidak tahu siapa itu? Minum terlalu banyak. Aku mengikutinya dari belakang. Alisku semakin berkerut, memandang bayangan punggungnya. Di kepalaku ada suara jauh yang terus mengulang namanya. Aku ingin mencari Pei Ruyan untuk apa ya? Tertabrak sampai sakit. Meskipun aku menginap semalam di rumahmu, kamu juga tidak boleh memanfaatkan aku dengan cara ini. Aku tidak. Aku memanfaatkanmu untuk apa? Lalu kenapa wajahmu memerah? Apakah aku datang kepadamu ada urusan? Mencuci otak setelah minum juga berguna? Ya, siapa yang tahu? Kamu mau mengajakku makan? Mengajakku minum teh? Atau ada urusan meminta bantuanku? Apakah aku benar-benar punya urusan mencarinya? Aku tidak ada urusan. Aku harus cepat makan. Hari ini ada kelas. Wanita yang tadi menggodanya sudah duduk di restoran, sedang berbicara dengan Lu Sue. Aku duduk di tempatku. Kakak tidak pulang semalam. Nona kedua pulang tengah malam tadi. Belum bangun sekarang. Nanti aku antar kamu. Tidak akan membuatmu terlambat. Baik. Terima kasih, Kak. Aku makan sambil menunduk. Pei Ruyan melirikku. Tidak berkata apa-apa lagi. Kak, apa yang aku lakukan semalam? Apalagi yang kamu ingat? Aku ingat Long Yujie memintaku mencicipi minuman yang dia bawa. Setelah itu, aku tidak tahu lagi. Achen, apakah kamu pernah berpikir bahwa setelah minum kamu tidak ingat apa-apa? Itu adalah hal yang sangat serius. Kalian masih bisa mengingat hal-hal setelah minum. Achen, orang normal ketika minum, asalkan tidak terlalu banyak, mabuk berat. Pada dasarnya mereka masih ingat kejadian hari sebelumnya. Aku dulu minum sedikit, tidak pernah membahas hal tentang setelah minum dengan orang lain. Aku pikir tidak mengingat itu normal. Achen, kamu mabuk hanya dengan 1 gelas.
Setelah mabuk, kamu kehilangan ingatan. Ini tidak normal dan berbahaya. Pikirkanlah, jika kamu minum di luar, di sekitarmu tidak ada keluarga. Bagaimana kalau kamu kehilangan ingatan? Mulai sekarang aku tidak akan minum di luar lagi. Hanya ketika ada orang di rumah saja aku minum, boleh kan? Itu juga sedikit kemajuan. Sisanya nanti kita bicarakan perlahan. Kartu yang dulu kupasrahkan kepadamu, kamu belum pernah menggunakannya. Uang sakuku sekarang masih cukup untuk menaruh kartu itu di rumah. Chen, uang di rumah kami banyak. Hanya mengandalkan aku dan kakak keduamu, uang tidak akan habis. Kamu juga seharusnya membantu keluarga sedikit. Kakak, sampai jumpa. Ya, Luda, ada apa denganmu? Kamu lagi membuat Aceng minum. Kenapa kamu menatapnya begitu? Di rumahmu sendiri, di depan matamu, orang bisa memaksa minum. Kamu akan mati. Bagaimana kamu tahu tanpa memberitahuku? Masih ingin menyembunyikannya dariku? Kan? Aku cuma pacaran. Kamu pikir aku tidak peduli pada adikku? Kan? Lu Sue menutup telepon dengan wajah tanpa ekspresi. Membiarkan pacar memperlakukan adik dengan kasar, bermain di klub sampai larut malam baru pulang. Tidak punya hak untuk bicara. Lulu di rumah dengan rambut berantakan. Melihat video yang dikirim lewat ponsel, dahi terasa berdenyut sakit. Dengan dua tangan memperbesar video. Long Yu, ya, menyuruh ayahku minum? Ya, bagus, teruskan. Long Yu tadi malam takut dipukuli oleh Pei Ruyan, membawa He Zizi berlari keluar dari rumah Lu. Berpikir menunggu mereka mereda dulu baru mengakui kesalahan. Dia datang pagi-pagi ke kantor mengurus urusan. Bos Long, ada seorang nona bernama keluarga Lu yang ingin bertemu Anda. Cepat, silakan naik. Nona Lu sudah tiba. Ayah, Bos Lu, cepat panggil keamanan. Gila, Lu Lao berlari ke wilayahku dan memukulku. Kamu ingin mati? Ya, baru saja mau mati. Siapa yang menyuruhmu mengurusi bumi saya? Jangan bergerak, aku sendiri yang akan memukulnya. Yeay, Lu Lao masih belum terampil, latih terus. Cuma segitu kemampuanmu, masih berani sendirian masuk ke wilayahku dan menyerang. Kalau bukan karena memperhatikan Lu Sue dan adiknya, ibuku sekarang sudah hancur. Kamu masih berani menyebut adikku. Kenapa kemarin kamu memaksanya minum? Aku sudah cukup memukul, tidak akan memukul lagi. Mari ngobrol baik-baik beberapa kalimat. Saudari kemarin membuat adik minum. Memang aku salah, tapi aku benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Aku juga tidak tahu dia minum terlalu banyak. Kalau begitu, nanti aku akan minta maaf kepada adik. Sudah cukup. Ya, aku juga salah. Aku hanya terburu-buru. Tidak bertarung tidak kenal. Meskipun aku tidak suka padamu, atau di antara kita masih ada Lu Sue dan adik, aku harus memberi mereka muka. Hari ini kau memukulku, aku juga membalas. Tapi kalau kau memukulku satu pukulan lagi, maka urusan ini selesai. Setuju? Maaf ya, aku pergi. Tunggu sebentar saja. Kami bangun pagi. Proyek tahu bahwa aku yang membuat adik minum. Kak Lu tidak akan melakukan keluhan diam-diam seperti ini. Cheng minum terlalu banyak dan pingsan. Belum lagi kau tahu bahwa aku dulu pernah berteman dengan He Zizi. Video itu dia unggah lebih dulu untukku. Kemarin aku berselisih sedikit dengan pacarku. Malam tengah tidak tidur nyenyak. Pagi tadi melihat video itu, aku langsung datang begitu saja. Maaf. Oke, kemarin juga membantu aku di sana dengan berkata baik. Tapi pagi ini dia malah menjualku. Begitu saja. Tidak bertarung tidak kenal. Nanti kalau ada kesempatan, kita minum bersama. Sialan He Zizi. Melihat keramaian tidak menganggapnya masalah. Kepala kura-kura besar mengadu. Ya, kakekku ini Long Yu. Anda sedang merawat diri. Lihat, telepon saya datang di waktu yang tidak tepat. Tapi soal ini, aku memikirkannya dan cukup tegang. Harus. Ternyata He Zizi tak belakangan ini sedang mengejar seorang bintang kecil. Aku sudah mencoba menasihatinya tapi tidak berhasil. Bukankah saya tahu kamu tidak suka orang dari dunia hiburan? Langsung telepon kamu memberitahu. Jangan bilang itu saya yang bilang. Ya, kalau tidak, dia tidak mengakui aku sebagai saudara perempuan. Di sini, ketika saya sampai ke sekolah, saya melihat King Ming dengan wajah penuh kemarahan. Ada apa? Gadis cantik itu tidak berhasil dikejar. Aku lebih baik ikut kamu naik kapal pesiar bermain. Aku bilang padamu, gadis itu sangat cantik, tapi pacarnya lebih tampan. Dia juga sangat lembut. Dia mengundang saya makan. Dia mengirim uang untuk pulang ke rumah. Saudaraku, kalau kamu ingin tertawa, tertawalah. Dunia ini memang begitu. Qin Ming menukik ke meja. Iya, bagaimana kamu bermain golf? Cukup menyenangkan. Baru mulai belajar. Hari itu aku juga bertemu dengan sepupu perempuanmu. Dia mengajarku. Apa itu? Dia mengajarkanmu. Dia begitu baik hati. Dia berkata terima kasih karena saya membantu kamu lolos tes kebugaran. Dunia ini akhirnya berubah menjadi sesuatu yang tidak saya kenal. Kalau gadis itu punya pacar, sudah cukup. Sepupu perempuanku yang tidak berperi kemanusiaan itu juga gila. Mari hancurkan. Jurusan kami tidak ada kuliah sore. King Ming menarikku untuk check-in. Sebuah toko mesin game baru yang dibuka. Saat aku pergi ke toilet, kupikir ada orang di bilik yang sedang menelepon. Kau tunggu saja, lihat nanti. Aku tidak sehebat kamu.
Katanya aku anak orang kaya, tapi sebenarnya aku nggak punya banyak uang. Mau mengeluarkan uang untukku, tapi dia juga nggak punya banyak uang. Baru beli beberapa jam tangan saja, mobilku tergores. Dia bilang akan memperbaikinya. Aku memberi isyarat berulang kali. Barulah dia setuju membelikan mobil untukku. Mobil puluhan ribu itu hanya dibayar uang muka. Aku juga sial. Dua orang yang dulu mengejarku ternyata benar-benar kaya. Mereka kaya dan berkuasa. Aku malah memilih anak orang kaya yang sebenarnya tidak punya banyak uang. Yang menyebalkan, mereka masih saling kenal. Aku mencoba kembali mencari mereka tidak memungkinkan. Ya sudahlah, biarlah begitu dulu. Dia pernah bilang akan mengajak aku jalan-jalan nanti. Setelah selesai jalan-jalan, baru bahas soal putus. Aku belum punya target baru sekarang. Kalau di sekitarmu ada yang kaya, ingat untuk mengenalkannya padaku ya. Aku diam, terus mendengar orang di sebelah keluar dari toilet. Barulah aku membuka pintu. King Ming melihatku keluar dengan wajah muram. Ada apa? Kalau kakak sepupumu punya pacar, dia bersama kakak sepupumu. Bukan karena suka, tapi demi uang kakak sepupumu. Bagaimana? Itu wajar. Biasa banget. Mau uang saja. Mau uang tanpa perasaan. Dia hanya membuat kakakmu senang. Benar-benar wajar. Orang zaman sekarang sangat realistis. Seringkali bahkan sebelum mulai, keduanya sudah menyebutkan harga. Tidak ada apa-apa dengan hal yang saling menginginkannya. Hal semacam ini umum di lingkaran ini. Mana ada begitu banyak perasaan sejati. Semua hanya karena tertarik pada nilai sejak pertama kali, lalu duduk mengobrol. Kamu temani aku beri kamu uang. Kakak memang memiliki perasaan sejati terhadap Wang Hailiang. Cinta yang tampak jelas. Tapi dia hanya demi mendapatkan lebih banyak uang. King Ming melihat aku murung lalu bertanya, apakah itu kakak pertamamu atau kakak keduamu? Kak, bisakah kamu tidak memberitahu orang lain? Aku rasa kakakku benar-benar mulai serius. Kamu bilang aku harus memberitahu dia yang sebenarnya, jangan bilang ada yang perlu dikatakan. Menurutmu, pria itu hanya mengincar uang dan memberinya uang. Membuat kakak keduamu senang. Lebih baik daripada memberi uang tapi tetap tidak senang. King Ming jelas melihatnya lebih terbuka. Lagi pula, mungkin suatu saat kakak keduamu akan bosan dulu. Sekarang kamu bilang kakak keduamu mungkin tidak menghargainya. Ah, kakak keduaku pertama kali memperkenalkan pacarnya kepadaku. Siapa sangka begitu? Aku masih agak sedih. Lulu. Kakak keduamu di luar sebenarnya cukup boros. Aku menahan sejenak. Kalau begitu, apakah kakak sepupumu punya? Apa? Aku tiba-tiba ingin menggosip Pei Ruyan. Apakah ada pacar semacam itu? King Ming menurunkan suaranya. Sangat serius. Yang ditanggung, aku yakin tidak ada. Meskipun dia kaya, tapi aku curiga dia itu aneh. Bukan manusia normal. Dia tidak suka pria, itu tidak tepat. Dia tidak suka siapapun. Ya. Jadi, ini memang perasaan kakak. Bagaimanapun juga, aku seharusnya tidak ikut campur. Orang yang berkuasa memberitahu dia, tapi dia tidak mendengarkan. Aku naik taksi pulang ke rumah. Lulu sedang menelepon di ruang tamu. Jangan keluar dulu. Dalam 2 hari, aku akan datang menemuimu. Kamu baik ya? Aku akan kirim uang kepadamu supaya kamu bisa makan enak bersama teman. Amin benar. Selama bisa membuatnya senang, itu sudah cukup. Siapa yang tidak menginginkan sesuatu? Achen, kamu datang sini. Nada bicaranya langsung berbeda. Sial, kakak, ada apa denganmu? Kenapa kamu dipuk orang? Kamu berkelahi dengan orang? Ya, tidak apa-apa, hanya luka kecil. Sekarang aku tanya kenapa kamu lagi minum? Bagaimana kamu tahu apa yang terjadi dengan luka di wajahmu? Hanya di bar bertemu orang mabuk. Aku tidak apa-apa. Dia lebih menyedihkan. Sekarang kamu bilang tidak melarang minum, kakak juga bilang begitu. Mulai sekarang aku hanya minum di rumah. Di luar, aku tidak akan minum sama sekali. Achen, kamu tidak boleh minum di rumah juga mulai sekarang. Dengar, ya, setidaknya kamu hanya boleh minum saat aku ada di dekatmu. Mengerti tidak? Kalau tidak, siapa yang akan mengawasi kakakmu? Aku suka pacarmu, betul, kan? Iya, dia lembut dan baik hati, sangat cocok dengan selera aku. Aku memang suka dia. Mulai nanti, kamu lebih sering berinteraksi dengannya. Kamu juga akan suka dia. Kalau kamu suka, itu bagus. Tetap mengutamakan perasaanmu. Kamu takut dia khawatir tentang lukamu, makanya tidak mau bertemu dia. Apakah begitu? Ya, dia sangat peduli padaku. Melihat aku seperti ini, dia pasti merasa iba. Masih saja pikiran terfokus pada cinta. Situasi ini tak ada jalan keluar. Aku berani. Hatiku keras. Tidak akan menangis. Aku memberi obat ke kakak. Chen, jangan sarkastik. Lu Sue, malam ini ada acara, tidak bisa pulang makan. Dia khusus menelepon aku, memberitahu aku supaya makan dengan baik. Di meja makan, Lulu berbicara dengan nada sinis. Aku baru beberapa hari ini belum sempat memperhatikanmu. Lu dada menyelinap masuk dan berlaga seperti kakak. Benar-benar licik. Apa yang dibicarakan keluarga, kakak juga cukup baik. Dulu hatiku memang kecil. Adik sudah mulai berbicara kepada Lu Dada. Beberapa hari lagi aku akan pergi jalan-jalan dengan Haiyang. Kamu ambil cuti beberapa hari dan ikut bersamaku. Aku teringat apa yang ku dengar di toilet sore tadi. Seluruh diri aku terhenti sejenak, tapi cepat pulih kembali seperti biasa. Aku tidak pergi. Ujian sudah dekat. Aku harus belajar dengan serius. Kamu pergi saja, kakak.
kamu boleh pergi kemana saja. Tapi ingat, kamu sudah berjanji padaku. Tidak boleh pergi ke gunung bersalju. Tidak boleh bermain ski. Ah Chen sejak kecil selalu memberitahuku untuk menjauh dari gunung bersalju. Tidak membiarkanku bermain ski. Lagi pula, Hai yang sebelumnya bilang ingin pergi ke Hawaii. Itu jauh sekali. Berjanji padaku, ikatkan jari kita. Hehe, kekanak-kanakan, kan? Qingming pulang ke rumah. Dia menemukan Pei Ruyan sedang berada di rumahnya. Dia menjejakkan kaki dengan hati-hati mencoba kembali ke kamar secara diam-diam seperti pencuri. Kamu, anak ini, semakin besar malah semakin tak masuk akal. Kakak sepupu di sini juga tidak berkata apa-apa. Datanglah dan sapa. Anak ini semakin tak terkendali. Kemana dia pergi berkeluyuran? Silakan duduk dengan baik. Aku pergi jalan-jalan dengan teman sekelas. Tidak pergi kemana-mana bersama siapa-siapa. Ah Chen, apa saja yang kalian bicarakan? Ayah dan ibu Qin meskipun merasa aneh, tapi mereka tidak banyak bicara. Kakak sepupu menanyakan sesuatu kepadamu. Qingming memikirkan topik sore nanti. Memilih apa yang bisa dibicarakan. Chen menanyakan kepadaku, apakah kamu pernah mengurus seorang pria? Jia, kata apa yang membuat perut terasa tidak nyaman? Kata-kata apa yang biasanya diucapkan anak kecil? Bagaimana kamu menjawab pertanyaannya? Aku berkata bahwa sepupuku menjaga kesucian diri, menginginkan cinta yang murni dan indah. Dia tidak akan melakukan hal semacam itu, meskipun banyak orang yang ingin dijaga olehnya. Tapi dia bahkan tidak menatapnya sekalipun, tertarik oleh senyum tipis Ruyan. Ah! Paman dan Bibi, aku ada urusan, dulu-dulu. Investasi yang kalian bicarakan, kirimkan rencananya ke asistenku. Ya, baiklah, Ruyan, jalanmu hati-hati, hati-hati di jalan. Begitulah jadinya, tidak kusangka investasi kali ini berjalan begitu lancar. Benar-benar beruntung bertemu Pei Ruyan. Mood menjadi lebih baik. Chen bahkan mulai peduli apakah ada pria di sekitarku. Aku naik mobil, melihat jam masih pukul 8. Mengeluarkan ponsel, membuka ikon jamur kecil. Lihat, King mengirim sebuah pesan. Bunyi notifikasi ponsel berbunyi. Aku memindai Ruyan yang mengirimkan beberapa kode saham. Apakah harus beli atau tidak? Haruskah beli sekarang atau nanti? Apa maksudnya? Aku tidak ingin mengobrol dengan orang yang belum dikenal. Pei Ruyan hampir dalam 1 detik setelah aku mengirim pesan, tapi aku ingin menghasilkan uang. Orang di sana memulai panggilan video. Hei, kenapa harus video? Kenapa tidak bisa mengetik? Aku benar-benar tidak suka berkomunikasi seperti ini. Demi uang, aku menekan tombol untuk mengangkat. Mungkin itu kebiasaannya. Orang sepertinya lebih suka berbicara langsung. Saudari Ruyan, sudah makan? Ya, apakah kode saham yang kamu kirim tadi? Apakah itu rekomendasimu untuk dibeli atau apa? Kalau bukan aku yang menghasilkan uang, si pecandu keuangan ini pasti akan berpura-pura tidak mendengar teleponku. 2 yang terakhir, awasi dulu, kalau turun terus 5 hari, kamu bisa beli. Ya, baik, 2 pertama beli besok. 2 yang terakhir awasi, beli setelah turun 5 hari. Terima kasih, Kak Ruyan, sama-sama. Saham apa yang kamu miliki sekarang? Tidak ada saham, aku hanya membeli sedikit emas. Belakangan ini naik sangat tajam. Emas, ya, biarkan saja. Walaupun naik, jangan dijual. Aku juga berpikir begitu. Sejak kecil sampai sekarang, selama ada uang jajan di tangan, setengahnya selalu kupakai untuk beli emas. Setelah lebih dari 10 tahun berlalu, aku sudah membeli banyak, dan juga sudah menghasilkan cukup banyak. Chen, ada yang ingin kamu tanyakan langsung kepadaku? Tidak ada lagi. Mengenai saham, aku sudah catat. Terima kasih, Kak Ruyan. Besok malam datang ke rumahku makan bersama kak besarmu. Qingming juga akan datang. Ya, pergi makan di rumahmu. Aku menutup telepon Ruyan. Aku membuka komputer dan memeriksa satu persatu kode saham yang dia kirim tadi. 2 pertama yang dia sarankan untuk dibeli adalah perusahaan teknologi. 1 lagi adalah perusahaan film. Saat ini harga per unitnya tidak tinggi. Naik turun tidak terlalu berfluktuasi. Terkenang apa yang Lu Sue katakan sebelumnya tentang ingin berinvestasi di perusahaan teknologi. Mungkinkah ini yang dimaksud? Kalau begitu, pasti tidak akan rugi. Ini uang jajan yang aku kumpulkan. Dan juga yang diberikan Lulu. Aku langsung menghitung dana likuid yang kumiliki. Tidak mencapai 1 juta. Ini uang jajan yang aku kumpulkan. Dan juga yang diberikan Lulu kepadaku. Ini juga tidak cukup, ya. Uang lain yang aku taruh di pasar saham tidak ingin kupindahkan. Bagaimana kalau dulu pakai kartu ini? Nanti kalau dapat uang, kembalikan modalnya saja. Bagaimanapun, dia bilang aku bisa pakai untuk latihan. Tapi aku tidak tahu berapa batas yang bisa aku alokasikan. Mungkin lebih baik tanya dulu. Tidak juga bagus. Langsung pakai uang orang lain, ya. Nada dering ponsel berbunyi. Aku melirik sekilas. Tersenyum sangat bahagia. Ibu, hehe, Chen, sayang. Sedang apa? Aku bersiap mandi dan istirahat. Ibu, kamu dan paman sekarang berada di mana? Kami di Prancis. Chen, apakah kamu belum pernah ke Prancis? Datanglah bermain tahun ini selama liburan panas. Pamanmu membeli sebuah manor di sini. Ibu sekarang terlihat jauh lebih cantik. Uang memang dapat memelihara orang, tapi cinta lebih kuat. Sayang,
bagaimana hubunganmu dengan kak besarmu? Ibu, dulu aku salah menuduh kak besar. Kak besar sangat mudah bergaul. Orangnya sangat teliti, baik juga padaku. Dia ngajak aku keluar main, bahkan ngasih kartu buat aku. Serius, kalian sekarang begitu akrab ya? Kalau aku, lebih suka sayangku. Siapapun yang bergaul sama kamu pasti suka kamu. Iya, jadi kamu sama paman jalan-jalan keliling dunia ya? Jangan khawatir sama aku. Oke deh, nanti kita tinggal di sini dulu beberapa saat. Aku sama pamanmu mau pergi lihat aurora. Mami, kalian harus bahagia. Oh iya, kakakmu mana? Kak, udah tidur ya? Dia lagi keluar buat ngumpul-ngumpul lagi ya? Oke, aku malas ngurusin dia. Sayang, yang penting kamu baik-baik saja. Dadah, Mami, selamat tinggal. Menutup telepon Mami, aku merasa lega. Ngobrol santai sama keluarga, itu lebih baik daripada psikolog paling mahal. Baru balik, takut kalau setelah aku selesai bersuci kamu langsung tidur. Jadi aku datang tanpa ganti baju. Tidak apa-apa, Kak. Makan malammu enak gak? Mau aku masak mie lagi buat kamu? Tidak perlu. Waktu makan ada hidangan penutup. Kelihatannya cantik banget. Jadi aku bungkus satu buat dibawa pulang. Mau coba gak? Saat kecil, Mami bawa pulang setelah kerja. Cupi cake kertas murah tapi enak. Saat remaja, Lulu beli lewat internet. Disembunyikan di dalam tas. Kotak ayam goreng yang tertekan jadi agak berubah bentuk. Sekarang ada lagi pencuci mulut kecil yang dibawa kakak setelah selesai bersosialisasi. Hal-hal kecil dalam kehidupan benar-benar memberitahuku, aku sedang dicintai banyak orang. Terima kasih, kakak. Kakak, sudah makan? Belum. Aku sedang minum. Tidak sempat makan. Cuma kupikir kamu mungkin suka kalau kakak turun setelah selesai mandi. Kita makan bersama? Bagaimana? Baik, kakak pergi mandi. Kamu turun dulu, makan dulu. Tidak perlu menunggu aku sampai di ruang tamu. Aku bahkan sengaja pergi keliling restoran. Lulu tidak melihat orang lain mengeluarkan ponsel dan mengirim WeChat. Kakak, di mana? Kakak membeli kue. Kamu juga datang makan. Aku ngobrol dengan Wang Haiyang. Kamu makan saja sendiri. Jangan bersikap terlalu kekanak-kanakan kepada Lu Lauda. Sebenarnya kakak juga tidak mudah. Umur masih sangat muda. Sendiri belajar dan bekerja di luar negeri, semuanya cemerlang. Tanpa orang tua yang mengawasinya, dia tetap bisa berhasil. Itu berarti memiliki kontrol diri yang sangat kuat. Sekarang kembali ke negara asal untuk mengambil alih perusahaan paman. Tidak pernah mendengar dia menangis. Tapi aku jelas ingat sebelumnya paman pulang setelah bersosialisasi. Dia masih memeluk ibu sambil mengeluh bahwa makanannya tidak enak. Atau bilang tidak kenyang. Saat itu ibu selalu tersenyum pergi ke dapur, membuatkan semangkuk mie sederhana yang paling sederhana. Kakak karena tidak ada yang bisa dimanja, jadi dia tidak pernah mengeluh lelah. Ya, dia tampaknya lebih menyedihkan daripada diri sendiri. Membayangkan sampai di sini, aku langsung masuk ke dapur. Lu Sue selesai bersuci, ganti pakaian santai, datang ke ruang tamu. Chen, kakak, aku membawa nampan dengan kedua tangan. Di atasnya ada semangkuk mie kuah bening yang masih mengeluarkan uap. Daun bawang hijau segar melayang di permukaan. Aku membuatkanmu semangkuk mie. Aroma minyak wijen yang harum menyebar. Dulu ketika paman pulang setelah bersosialisasi, dia selalu meminta ibu memasak semangkuk untuknya. Kakak, makan sedikit saja. Ya, Lu Sue terbiasa mandiri dan sangat disiplin. Bahkan kalau makan di luar tidak kenyang, dia tidak akan makan lagi saat pulang. Dia tidur dengan rasa lapar. Dia merasa sangat nyaman. Namun setelah pulang kali ini sudah kali kedua aku menyiapkan camilan malam untuknya. Pertama kali dengan jahe susu dan puding telur. Sekarang aku membuat sup mie sendiri. Aliran kehangatan mengalir di dalam hati. Lu Sue yang belum makan, seluruh tubuhnya terasa hangat. Lu Sue berjalan ke meja. Terima kasih. Chen, kenapa sih kakak tidak suka bawang hijau? Lu Sue mengeluarkan ponsel, menyusun mangkuk dan sendok garpu dengan cantik, bukan untuk memotret dan mengunggah ke media sosial. Hehe, baiklah, kakak juga cukup suka mencatat kehidupan. Perasaan seperti ini, kehangatan yang begitu nyata ternyata dibawa oleh adik. Aku akhirnya mengerti, kenapa Luluo begitu tegang terhadap Chen, begitu peduli. Anak yang baik seperti ini memang tidak seharusnya merasakan sedikit kesulitan, menanggung sedikit dosa. Saya bermain ponsel di samping, membuka Moments, melihat konten yang diposting Lu Sue. Baru saja diposting, tidak lama kemudian ada yang mengomentari Long Yu. Masak adik kita cukup bagus, ya, tidak hanya tampan, tapi juga bisa memasak. Pei Ruyan tidak memberi suka, hanya membalas. Jangan sampai anak kepanasan, saya iri dengan persahabatan mereka beberapa orang. Bahkan bila bersama tidak melakukan apa-apa, hanya mengobrol pun tidak membosankan. Tidak lama kemudian, semangkuk mie sup Lu Sue habis. Dia tersenyum agak malu. Chen memang pandai memasak, tanpa sengaja jadi makan berlebih. Saya tahu kamu jarang makan camilan malam, jadi hanya memasak sedikit saja. Sebenarnya tidak banyak, kakak saya bisa menghabiskan semangkuk besar. Lulu sering meminta kamu masak mie untuknya. Ya,
Kakak memang sering nongkrong di bar dan berdansa. Kadang baru pulang saat fajar. Saya bangun pagi dan memasak mie untuknya. Jika diri sendiri tidak pantas, biarkan saja. Juga mengganggu orang yang harus sekolah dengan serius. Sungguh tidak seharusnya membiarkan kebebasannya begitu. Tiba-tiba saya teringat sesuatu yang tepat. Kakak perempuan Ruyan. Kakak mengirimkan beberapa kode saham kepada saya. Katanya supaya saya berinvestasi besok. 2 di antaranya. Tolong lihatkan untuk saya. Tidak masalah. Investasikan saja. Ruyan tidak akan menipu kamu, kakak. Tapi saya tidak memiliki begitu banyak uang tunai yang bisa dipakai. Kurasa kartu yang dulu kuberikan padamu tidak pakai sandi. Tidak ada batas maksimal. Kamu pakai itu sebagai modal awalmu. Aku juga berpikir begitu. Tapi aku ingin tahu berapa banyak wewenang yang bisa aku atur. Berapa yang kamu mau? Aku dengan tidak berani menyebutkan angka 55 miliar. Aku menggelengkan kepala. Itu 50 juta. Lu Sue bertanya lagi sambil menggelengkan kepala. Dengan hati-hati menanyakan, apakah 5 juta cukup? 5 juta cukup untuk apa ya? Berikan kamu 50 juta. Kamu pakai dulu. Kalau habis, nanti aku tambahkan lagi. Apakah kakak besar itu sebesar ini? Aku juga belum pernah lihat uang sebanyak ini. Sebelum aku menjadi besar, aku juga menganggapnya menarik. Berinvestasi memang begitu. Awalnya, mengerti 50 juta untuk latihan sudah cukup. Nanti kalau kamu lebih besar lagi, uang ini nanti tidak akan menarik bagimu. Oh iya, kakak Ruyan bilang besok malam makan di rumahnya. Dia tidak memberitahumu? Ya, tidak. Dia orang yang sangat dingin kepada orang luar. Tapi terhadap orang dekatnya dia sangat setia. Kamu bisa ngobrol lebih banyak dengannya. Dia sangat mahir dalam hal investasi. Kedepannya, biarkan dia membimbingmu. Modalmu akan cepat berlipat ganda. Waktunya sudah tidak lama. Ayo naik dan tidur. Keesokan paginya, Lu Sue melihat luka di wajah Lulu. Dia mengira dia sedang berbuat onar di luar. Lalu menegur dia dengan wajah dingin. Malam tadi dia pergi kemana lagi dan berkelakuan liar, membuatnya menjadi seperti ini. Daripada aku turun memeluk wajah Lulu, melihat kiri, melihat kanan. Untungnya, lebih baik daripada kemarin. Kalau kamu istirahat 2 hari lagi, kamu bisa keluar main sama pacarmu. Kamu memang cuma tahu main-main saja, tidak ada urusan serius sama sekali. Kapan kamu berencana masuk perusahaan? Baru saja memarahi 2 kali, cukup. Sekarang di depan adik, kamu berlagak seperti orang tua. Nanti kalau Kak Lu kembali, baru dibicarakan. Dia tidak terburu-buru. Kamu kenapa terburu-buru? Tak takut aku masuk dan merebut harta warisanmu? HMPH, kamu juga harus punya kemampuan ini. Kak, duduk dulu, makan dulu ya. Lihat, 2 orang ini hampir bertengkar. Aku cepat-cepat melarang. Kak, kamu ada luka di wajah. Istirahatlah dengan baik di rumah. Hari ini biarkan Kak besar mengantar aku ke kelas. Mengerti? Kelas selesai sore ini. Aku akan suruh orang menjemputmu. Datang dulu ke kantor dulu, nanti. Lalu bersama-sama ke rumah Pei Ruyan makan. Baiklah, setuju. Aku satu-satunya yang tidak ada kerja. Orang yang menganggur. Tapi malah karena ada luka, aku tidak bisa keluar bertemu pacar. Sebenarnya aku mau main sama Ahzen. Sekarang malah jadi bagus. Adik juga direbut oleh Lu Lauda yang tidak punya rasa malu. Kemana lagi mau berargumen? Wang Haiyang memang tidak pantas untuk kakak yang begitu baik. Tapi aku juga mengerti sifat keras kepala Lulu. Bahkan kalau aku bilang kepadanya bahwa masakan ini terbuat dari kotoran, dia baru akan mencium bau busuknya baru mulai memaki. Sudahlah, sudahlah. Seperti yang Ah Ming katakan, cuma urusan uang saja. Bagaimanapun, aku akan segera dapat uang. Dulu Kak dulu merawatku. Mulai sekarang aku yang akan membesarkan kakak. Kakak dan adik sedang mencoba menyenangkan aku. Karena aku akan direbut oleh Lu Lauda. Dia merasa bersalah di dalam hati. Lu Sue berdiri di pintu melihat aku menenangkan Lulu. Kakak, tetaplah baik-baik di rumah ya. Ingat untuk makan dengan baik. Oleskan obat di sudut mulut. Wajah gelap Lulu jadi agak lebih cantik. Saat berbicara, ada senyum di wajahnya. Baiklah, baiklah. Cepatlah kamu pergi ke kelas. Jangan sampai terlambat. Kakak, akar rambutmu menjadi hitam. Saatnya menambah warna. Atau ganti dengan warna lain. Kakak masih mewarnai dengan warna ini. Bukankah adikku paling suka warna ini dari kakak? Aceng, nanti akan macet. Sampai jumpa, kakak. Nada dering ponsel berbunyi. Hai Yang, terlalu pagi ya, kemarin seharian tidak melihatmu, tidur malam tidak nyenyak, rindu kamu. Wang Haiyang tidak begitu tulus pada dirinya sendiri, tapi dia tampan, berbadan bagus, bicara manis, dia juga memperhatikan emosinya. Aku juga merindukanmu. Berapa banyak dana yang harus diinvestasikan ke pasar saham hari ini? Coba dulu dengan 5 juta untuk menguji pasar, atau langsung gunakan dana besar itu. Suka warna coklat? Ya, Lulu bilang kamu suka warna coklat. Aku suka semua warna yang cantik. Selera estetika adik. Masih kakak tertua, Ruyan, yang online. Apakah kakak lebih hebat dari kamu? Dia memang hebat. Keluarga Pei memang ada di dunia ini. Setiap generasi selalu memiliki 1 atau 2 orang yang luar biasa. Pei Ruyan adalah yang paling unggul di generasinya. Dia adalah anak perempuan tunggal. Jadi, terlepas apakah dia hebat atau tidak, pasti dia yang akan mewarisinya. Keluarga Pei sangat rumit. Moyangnya memiliki 4 anak. Anak-anak mereka masing-masing memiliki banyak keturunan. Di generasi mereka, ada yang berkarir di pemerintahan,
hukum, militer, dan bisnis. Keluarga seperti ini memiliki jaringan yang sangat rumit, tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Orang yang mengendalikan urusan ekonomi keluarga Pei adalah orang utama. Generasi sebelumnya, beban berat ini jatuh pada ayahnya. Ayahnya harus di antara banyak generasi muda, memilih secara adil dan jujur, seseorang yang cukup mampu memikul tanggung jawab keluarga. Untungnya, Pei Ruyan cukup luar biasa. Dia mewarisi peran sebagai MC. Tidak ada satupun dari ratusan anggota keluarga yang tidak setuju. Satu orang yang setuju tidak ada apa-apanya. Ratusan orang setuju. Itu menunjukkan bahwa dia memang memiliki kemampuan. Hal-hal ini bukan rahasia. Orang-orang dalam lingkaran itu semua tahu. Aku beritahu kamu, supaya kamu lebih mengenalnya. Orang ini agak dingin. Kadang kata-katanya tajam. Tapi demi rasa hormatku padanya, dia tidak akan begitu sarkastik padamu. Kirim jadwal kuliahmu kepadaku. Sore nanti. Jika aku tidak bisa datang, biarkan asisten menjemputmu. Mengerti? Sampai jumpa, kakak. Aku berdiri di pinggir jalan. Dengan senyum, saya melambaikan tangan kepada Lu Sue. Hatiku dipenuhi kehangatan. Mobil Lu Sue perlahan menjauh. Saya berbalik dan berjalan menuju sekolah. Di dalam hati, saya memikirkan pasar saham yang akan datang. Menginvestasikan dana 50 juta yuan jelas merupakan sejumlah uang yang sangat besar bagiku. Namun saya tahu ini adalah kepercayaan dan dukungan Kak. Uang ini bukan hanya kepercayaan Kak, tetapi juga investasi saya untuk masa depan. Saya memutuskan untuk menanggapinya dengan serius. Tidak boleh mengecewakan harapan Kak. Setelah kelas sore selesai, saya menerima kabar diterima. Dia bilang ada urusan sehingga tidak bisa menjemput saya, tapi sudah mengatur asisten. Saya keluar dari gerbang sekolah, melihat sebuah mobil sedan hitam terparkir di pinggir jalan. Asisten dengan sopan membuka pintu mobil untuk saya. Saat sedang makan bersama keluarga, saya selalu merasakan ada pandangan samar yang menatap saya. Namun pikiran saya penuh dengan urusan saham. Saya tidak menggali lebih dalam. Setelah pulang, saya menyalakan komputer. Saya memeriksa dengan teliti kode saham yang dikirim Pei Ruyan. Saya memutuskan mengikuti saran Pei Ruyan, membeli pada pembukaan besok. Beberapa hari berikutnya, saya setiap hari memantau perkembangan pasar saham. Beruntungnya, performa dua saham ini lebih baik dari yang saya harapkan. Harga saham naik secara stabil. Saya tersenyum dalam hati. Sungguh bersyukur karena mengikuti saran Pei Ruyan. Sementara itu, hubungan Lulu dan Wang Haiyang tampaknya mengalami masalah. Setiap kali kembali, dia selalu membawa luka. Saya tahu Wang Haiyang bukan orang yang layak dipercayakan seumur hidup. Namun Lulu tampaknya terjebak dalam pusaran cinta yang tak dapat lepas. Suatu hari setelah Lulu pulang, dia merasa murung. Apa sebenarnya yang si brengsek Wang Haiyang lakukan kepada Kak? Aku duduk di sampingnya dan bertanya dengan lembut. Kak, kamu baik-baik saja? Lulu memaksakan senyum tipis. Katanya tidak apa-apa, hanya lelah karena pekerjaan. Aku menatapnya. Dalam hati aku tahu dia berbohong. Aku tahu yang dia butuhkan hanyalah seseorang untuk curhat. Sebuah bahu yang dapat dia bersandar untuk menangis. Dan aku bersedia menjadi sandaran baginya. Chen, aku mengatur sebuah pertemuan keluarga. Malam akhir pekan aku mengundang Pei Ruyan. Juga mengundang Long Yu dan Kiki. Mereka semua, kamu di rumah, mari bersenang-senang bersama. Baiklah, Kak Lu Sue, lama tak bertemu. Lu Sue, lama tak bertemu. Lama tak bertemu, ya. Pei Ruyan memakai gaun biru muda. Terlihat sangat cantik. Chen, kamu hari ini benar-benar tampan. Terima kasih, Kak Pei Ruyan. Aku bilang kepada kalian, kali terakhir aku pergi ke tempat itu benar-benar luar biasa. Setiap kali kamu berbicara, harus dipotong 80%. Mendengar pertemuan berjalan lancar, semua orang mengobrol dengan senang. Pei Ruyan memasak sendiri, membuat hidangan daging rebus merah yang menjadi andalannya. Kak Pei Ruyan, masakan ini sangat enak. Kalau suka, makan lebih banyak lagi. Hanya mengobrol saja terasa membosankan. Ayo main game. Orang yang kalah menerima hukuman kecil, yang tidak terlalu menyakiti. Baiklah, aku tidak begitu bagus menyanyi. Semoga semua tidak keberatan. Tidak apa-apa, nyanyikan saja. Nyanyikan. Kami janji tidak akan tertawa. Kalau begitu aku akan memperlihatkan kebodohanku. Oh, mari pergi bersama. Kita pegang tangan kecil dengan tangan besar. Hari ini semangat. Lambaikan tangan ke kemarin. Bagus. Penuh perasaan. Adik berani. Terima kasih semuanya. Chen, tolong antar kakak Pei Ruyan. Mobilnya parkir agak jauh. Oke, belakangan ini belajar bagaimana? Bisa mengikutinya? Masih bisa. Akhir-akhir ini belajar fotografi. Rasanya cukup menarik. Chen, kamu benar-benar berusaha. Terus pertahankan. Terima kasih, Kakak Pei Ruyan. Aku akan berusaha. Cepat kembali. Malamnya dingin. Lain kali kumpul lagi. Kakak Pei Ruyan. Hati-hati di jalan. Aku sampai rumah. Aku berbaring di tempat tidur. Mengingat kembali pertemuan hari ini. Kakak besar, Kakak Pei Ruyan, selalu baik padaku. Aku merasa sangat bahagia. Kamu benar-benar berusaha. Di hari-hari mendatang, aku terus belajar keras. Sambil juga memperhatikan perkembangan zaman kuno. Aku tahu semua ini tidak lepas dari bantuan kakak besar dan Kakak Pei Ruyan. Namun hubungan Lulu dan Wang Haiyang semakin buruk. Kamu menipuku. Kamu sebenarnya tidak pernah pergi tugas. Chen, aku harus bagaimana? Wang Haiyang, dia bukan manusia. Kakak, jangan takut. Aku ada di sini. Chen,
aku ingin meninggalkannya, tapi aku tidak tahu harus bagaimana. Kakak, aku akan membantumu. Kamu perlu meninggalkannya. Mulailah kembali, ya. Terima kasih, Chen. Jika tidak ada kamu, aku tidak akan tahu harus bagaimana. Beberapa hari ke depan, aku membantu Lulu menyiapkan barang-barang, menempatkannya di hotel yang aman. Aku menemani dia, memberikan kekuatan dan dukungan. Lulu perlahan-lahan kembali percaya diri. Dia memutuskan untuk memulai kembali hidupnya. Chen, aku ingin memulai kembali. Sementara itu, hubunganku dengan Pei Ruyan semakin akrab. Bagus. Dia selalu memberi dukungan dan dorongan saat aku membutuhkannya. Chen, akhir pekan malam mau tidak mau datang ke rumahku, hanya kita berdua. Aku akan memasak. Aku ingin berbicara denganmu secara pribadi. Aku agak ragu, tapi pada akhirnya aku setuju. Baik, Chen. Aku sangat menghargai usaha dan ketekunanmu. Aku berharap kamu selalu mempertahankan niat awalmu. Ruyan kakak. Terima kasih. Aku akan berusaha keras. Chen, kamu tahu, aku benar-benar sangat menyukaimu. Kak Suyan, aku juga menyukaimu. Hei, Chen. Aku juga mencintaimu, Kak Ruyan. Sejak hari itu, hubungan antara aku dan Pei Ruyan menjadi lebih dekat. Kami sering menghabiskan waktu indah bersama. Aku kembali. Aku mengerti, tempat ini juga indah. Pei Ruyan sangat baik padaku. Sup dipanaskan kembali di dalam panci. Terima kasih. Pada suatu hari beberapa bulan kemudian, Pei Ruyan datang dengan tergesa-gesa ke rumahku mencariku. Chen, mari kita menikah. Kak Ruyan, apakah kamu sudah benar-benar memutuskan? Chen, aku benar-benar mencintaimu. Aku berharap kita bisa terus bersama. Kak Ruyan, aku juga mencintaimu. Aku bersedia bersamamu. Pei Ruyan mengeluarkan sebuah kotak cincin yang indah. Setelah dibuka, di dalamnya ada sepasang cincin berlian pasangan yang berkilau. Chen, maukah kamu menikahiku? Aku bersedia. Kak Ruyan, aku bersedia bersamamu selamanya. Pei Ruyan memelukku dengan erat. Chen, aku mencintaimu. Kita akan terus bahagia. Sejak hari itu, aku dan Pei Ruyan resmi menjadi pasangan yang belum menikah. Kehidupan kami penuh dengan kebahagiaan dan manis. Dukungan dan pengertian satu sama lain membuat kita semakin mantap melangkah ke depan. Setelah menikah, aku dan Pei Ruyan mengelola kehidupan kami bersama. Kami berinvestasi bersama mengelola keuangan. Kehidupan kami semakin baik. Cinta kami satu sama lain semakin dalam. Setiap kali malam sunyi, saya selalu mengingat setiap momen masa lalu. Hari-hari yang dulu itu, baik suka maupun duka. Semua menjadi harta paling berharga dalam hidup saya. Haha, saya tahu semua ini tak lepas dari kakak-kakak perempuan. Tak terlepas dari Ruyan. Tak terlepas dari semua orang yang mencintai dan membantu saya. Sekarang saya bukan lagi anak yang kesepian dan tak berdaya. Saya memiliki sekumpulan keluarga dan teman yang mencintai saya. Saya memiliki karir yang stabil dan saya cintai. Saya juga memiliki seseorang yang sangat mencintai saya, istri yang juga sangat saya cintai. Saya tahu semua ini adalah anugerah takdir. Saya akan sangat menghargainya. Kita akan terus bahagia, sampai selamanya.